Alhamdulillah, rangkaian acara khol pada malam hari ini sejak awal majelis pembacaan arwah dilanjutkan dengan qasidatul burdah, dilanjutkan dengan pembacaan ratibul haddad, yasin wat tahlil ma'anakibul karamat. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu Mawa'idul Husna yang segera disampaikan oleh Sayyidina Habib Zain bin Abdullah Ba'bud dari Lawang, Malang. Dimohon dengan doanya sekali. Untuk itu kepada Sayyidina Habib Zain bin Abdullah Ba'bud disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir, Al-Habib Tahir As-Segaf, Al-Habib Talib As-Segaf, Al-Habib Hashim Maulad Dawilah, dan juga kalau ada para habaib yang lainnya, dan juga yang sangat kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita bersama tuan rumah Al-Mukarram Kiai Haji Malih Karim, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan juga kepada para kiai yang lainnya, para asatid, para Gus, Akhina Gus Abdul Somad, dan juga para kiai yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau, dan juga kepada tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat yang ada hadirat sobung, ada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka haul daripada Al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Mohon maaf saya datangnya agak terlambat karena ada dua acara sebelum ini saya datang ke sini. Alhamdulillah saya tidak ikut pembacaan manaqib, padahal saya juga ingin duduk ketika sedang dibacakan manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat." Ketika sedang diceritakan tentang orang saleh, maka hujan rahmatnya Allah. Manaqibnya tadi dibaca bahasa apa? Bahasa Arab. Ngerti sampai? Para kiai aja yang ngerti. Hadirinnya enggak hadirinnya enggak ngerti, hadirinnya enggak ngerti. Tapi rugi apa enggak? Rugi enggak? Rugi enggak? Dapat manfaat enggak walaupun enggak ngerti? Mau ngerti, mau enggak ngerti, dibaca manaqibnya walinya Allah, kekasihnya Gusti Allah, turun rahmatnya Allah. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang Allah.
Kalau hujan di tempat ini rahmat Allah, tak ketelak memang. Sini Madura aja bah. Campur wis. Kula niki Madura ya iso didik-didik, Jawa ya didik-didik. Nggih. Yang lancar bahasa Indonesia. Jadi campur Indonesia, Jawa campur-campur. Ya. Masya Allah. Kalau kasar mohon maaf. Hujan rahmatnya Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau hujan rahmat Allah, sampean kena cipratan rahmatnya Allah, sampean kena sayangnya Allah, sampean pulang dari sini insya Allah yang hatinya sumpek-sumpek hilang. Yang utangnya banyak cepet lunas. Yang suka utang sama Bang Titil dilunasi, ambu nggak utang lagi insya Allah. Kalau ada yang kerjanya jadi Bang Titil, ambu tobat. Kerja yang lainnya barokah dapat rahmatnya Allah. Kalau nggak tobat-tobat mudah-mudahan diambil sama yang kuasa biar nggak ngerisui kampung di sini. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, disebutkan cerita tentang orang soleh, manakibnya walinya Allah, turun rahmat Allah, kita semuanya dapat. Dalam riwayat yang lain, dalam satu asar bukan hadis, dikatakan bahwasannya zikrus sholihin kafarah lidzunub, menyebutkan tentang orang soleh, cerita orang soleh, memperingati halnya orang soleh, apalagi wali kutub sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kafarah lidzunub, menjadi kafarah, menjadi penghapus yang menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Punya dosa? 1, 2 banyak ya. Maka insya Allah kita hadir haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengenang baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini menjadi kafarah, menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Keluar dari sini insya Allah bersih daripada semua dosa yang pernah kita lakukan insya Allah. Maka kita tobat juga pada kesempatan mumpung turun rahmat ini ya. Mumpung turun rahmat di memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mengambil kesempatan ini tobat kepada Allah. Tubna ilallah min jami'il ma'asi, tobat kepada Allah dari segala macam maksiat yang pernah kita lakukan, wa dzunub kabiriha wa shaghiriha, yang kecil yang besar insyaallah diampuni semuanya oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan tidaklah sampean datang ke sini kecuali sampean punya rasa cinta kepada walinya Allah. Betul apa enggak? Kalau sampean nggak cinta sama walinya Allah, sampean nggak datang ke sini, apalagi jam segini nih. Saya tadi waktu keluar dari majelis di Lawang 9:30, saya izin tanya, "Lu Bib mau kemana lagi Bib?" "Mau jam Pasuruan, jam segini buyar Bib di sana." Saya juga mikir begitu, ternyata Masya Allah ya, belum buyar. Ini jam segini, biasanya tedung sampean, betul apa tidak? Tapi sampean masih duduk di sini. Ini sampai jam berapa ceramahnya? Sekarang 11 kurang 1/4, sampai jam 11. Oh, Masya Allah. Besok tak alako sampai nanti. Lanjut. Apa tadi? Sampai tidak akan datang ke sini duduk sampai malam kecuali cinta kepada walinya Allah. Dan sampai tidak akan cinta kepada walinya Allah kecuali sampai dikehendaki dan diberi inayah dan taufik untuk cinta kepada kekasihnya Allah. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, kita siapa yang enggak tahu Imam Syadzili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hubbul auliya wilayah. Kata beliau, bisa cinta sama walinya Allah, bisa ada rasa cinta betul kepada kekasihnya Allah, itu adalah satu derajat, satu pangkat dari Allah, itu wilayah itu. Sampai kalau cinta wali teruskan saja mengikuti tanpa cinta, lama-lama bisa jadi wali. Kemarin haul di Solo banyak yang berangkat, orang Pasuruan Masya Allah. Sampai disebut kemarin waktu haul pertama dulu, yang haul di Solo yang datang adalah orang Pasuruan, ceramahnya bahasa Madura. Dari Pasuruan haul Solo berangkat, ada haul Tanggul berangkat, Masya Allah, ada sini, waduh dikit-dikit ziarah Kiai Hamid. Cinta sama wali, betul apa tidak? Cinta sama wali datang dari diri kita atau dikasih sama Allah? Dikasih Allah. Kamu jangan merasa, oh saya Masya Allah Beb, saya hadir haul, saya cinta aulia. Lah, walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia dari Allah, gak ada yang bisa baik di antara kita. Betul apa tidak? Itu inayah dan taufik. Maka dari itu kata Imam Syadzili, cinta kepada wali itu agama, semakin cinta kepada wali. Dan termasuk cinta kepada yang diperingati di sini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha
wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama, mempunyai ikatan ta'alluq yang kuat, mempunyai hubungan yang kuat bersama as-shadiqin, orang-orang shadiqin yang betul-betul luar biasa, totalitas lurus di dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang mempunyai sidq ma Allah, kesungguh-sungguhan total dalam hidupnya, dekat dengan Allah, yaitu wali-walinya. Kalau sampean sama saya ini kan kadang dekat kadang jauh, ya Banda, kadang serius sama Allah, kadang nakal, betul lah Banda, kadang ingat Allah kadang lupa, ya kan. Kalau pas di majelis begini Masya Allah ingat Allah, di pasar jualan bohong, ada yang begitu. Ini udah ditawar 50.000, nggak bisa, padahal nggak ada yang nawar. Ada yang jual siwak misalnya, buku saya pegang siwak ini, harganya 20.000, terus ada orang nawar 10, nggak boleh, ngawur, modalnya lebih, padahal modalnya 7.000. Ada yang begitu? Ya Allah, hati-hati sampean, sulit masuk surga sampean kalau begitu. Tapi ya itulah sampean, ya. Saya enggak, karena saya enggak jualan. Ala kulli hal Masya Allah, enggak, di sini juga enggak ada yang begitu insya Allah. Itulah kita, kadang sidik kadang enggak, ya. Maka kalau kita pengen nunut, tahu nunut, ya, pengen nunut, pengen jadi baik, pengen bisa lebih bertakwa kepada Allah, kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu itu ada cinta, kemudian pengen mengikuti, kemudian ada ta'alluq, saya cinta Syekh Abdul Qadir Jailani minas siddiqin, tanpa dilakukan lagi. Wah, ada holnya beliau saya hadir, wah ada Kiai Fulan, Masya Allah orangnya luar biasa, Insya Allah minal aulia, saya datang. Oh, ini kuburnya wali, saya datang, saya punya ikatan, itu diperintahkan Allah. Jadi kalau ditanya dalilnya haul, ini diantara dalilnya haul, ya, agar kita punya ikatan dengan as-shadiqin. Dan kita, kata, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan dari Nabi, kata kalamnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalam sahabat juga disebut hadis dalam ilmu hadis. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya saya sholat setiap malam sepanjang malam, saya puasa hampir setiap hari, dan saya habiskan uang saya sampai habis semuanya untuk sodakoh dan di jalan Allah, tetapi saya tidak punya rasa cinta kepada ahlu ta'ah karena ketaatannya kepada Allah, dan tidak punya rasa benci kepada ahli maksiat karena maksiatnya kepada Allah, maka saya khawatir saya akan dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni apa maksudnya? Cinta kepada orang soleh itu harus, walaupun sampean sudah baik, kalau nggak punya cinta kepada orang soleh, maka sampean beresiko tidak selamat di akhirat. Dan Nabi bersabda, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata Nabi, yang menentukan tes-tesannya imannya orang kuat nggak kuat, kan semua bisa dites. Perempuan hamil apa nggak hamil bisa dites, betul apa tidak? Beli tes pack di apotik, berapa harganya? Sampai nggak pernah dites kayaknya, pokoknya nggak, alhamdulillah. Kalau garisnya 2 berarti hamil, iya kan? Orang sakit gula, diabetes, dites. Oh, kalau gulanya tinggi ketahuan, ya, dites. Kolesterolnya tinggi ketahuan. Darah tinggi apa enggak, dites. Yang begini itu, ya, yang diikat di sini ketahuan. Iman bisa dites enggak? Sampean kalau pengen tahu iman saya kuat apa enggak, bisa dites enggak? Bisa. Gimana? Ke apotik enggak ada. Sampean ke dokter, "Dok, saya mau dicek iman saya kuat." Enggak bisa dokternya. Ngetes iman itu gratis. Gimana caranya? Itu tadi al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Gimana maksudnya? Kalau sampean lihat orang soleh, kok sampean cinta? Adalah orang ahli ibadah, ada orang alim, kemudian mengamalkan ilmunya, ada orang yang kaya, infak, sedekah banyak dengan kesolehannya yang luar biasa. Sampean kalau lihat orang soleh, kok tiba-tiba cinta, tiba-tiba hormat? Nah, itu tandanya iman sampean kuat. Kemudian sampean lihat orang ahli maksiat, mabuk, judi, ngadu ayam, nggak ada di sini. Judi, ngadu ayam, dan macam-macam. Sampai lihat orang begitu, ada rasa nggak senang di dalam hati, ingkar di dalam hati, nggak senang. Ini nggak boleh, ini maksiat, ini mungkar, ini ada rasa nggak senang. Berarti iman sampean kuat. Tapi kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, kalau kalian lihat orang soleh kok nggak timbul rasa cinta, lihat ahli maksiat kok nggak timbul rasa
benci, maka fa anta dhaiful iman, maka imanmu lemah. Silahkan dites masing-masing ya, silahkan dites masing-masing. Kalau sampean itu ada orang ngadu ayam, sampean ikut lihat, wah terus, tapi saya enggak beb, wong saya santrinya ge maleh, ya berarti sampean imannya lemah. Kalau imannya kuat nggak mungkin sampean ikut lihat. Kalau sampean imannya kuat mungkin sampean ikut membubarkan. Kalau nggak bisa membubarkan, menasehati, nggak berani menasehati, ingkar dengan hati nggak mungkin duduk di situ. Sampean nggak berani tapi ingkar, nggak seneng, aduh tapi gimana lagi, saya nggak berani. Itu kata Nabi adalah at'aful iman kan gitu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, lihat kemungkaran rubah dengan kekuatan. Nggak bisa fabi lisani, nggak bisa fabi qalbi, ingkar dengan hati. Wa dzalika at'aful iman, itu iman yang paling lemah. Kalau sudah nggak ada ingkar di hati, yakni nggak punya iman. Nanti ada orang ngumpul-ngumpul minum khamr, ikut duduk di situ, toju. Engkau tak noroknya beb, tapi kamu duduk, haram juga. Kalau kita baca di kitab Ihya Ulumuddin, di mana ada orang minum khamr di satu tempat, di satu acara, walaupun yang duduk itu 100 orang, satu orang minum khamr, 99 diam dan ikut duduk, semuanya dapat dosa. Fal'iyadu billahi min dzalik. Apa tadi? Di antara tes-tesan iman kuat nggak kuat, cinta karena Allah. Kalau lihat orang soleh cinta, sampai dengar Syekh Abdul Qadir Jailani, oh wali besar begini, dibacakan manaqibnya, diceritakan tentang beliau. Saya nggak mau nguyai segoro karena tadi sudah dibaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya nggak cerita tentang bagaimana manaqibnya, kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayahnya dari keturunan Sayyidina Hasan, ibunya dari keturunan Sayyidina Husain. Hebat ini, kanan kiri ya, kanan kiri. Ayahnya dari Sayyidina Hasan, ibunya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani la yardha fi nahari Ramadan. Mulai lahir tidak nyusu ke ibunya kalau di siang hari bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan siang masih bayi nih. Itu kalau Ramadan nggak mau, kalau siang nggak mau nyusu, ba'dal maghrib baru nyusu. Sampai waktu itu orang di kampung Jilan, jadi Jailan itu nama kampungnya, namanya kampungnya Kampung Jilan di Irak sana. Itu kalau mau tahu ini sudah Ramadan apa belum, dilihat bayinya Syekh Abdul Qadir Jailani nyusu apa enggak. Kalau nyusu berarti belum. Masya Allah, zaman sekarang ada orang bukan bayi pak, sudah besar Ramadan nggak puasa. Siang-siang minum es dengan santainya. Di sini nggak ada, di Jepang sana banyak. Di Pasuruan Sobung, alhamdulillah. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Memang dari kecil luar biasa, walinya Allah. Waktu beliau masih nyantri, santri baru waktu itu. Syekh Abdul Qadir diriwayatkan dalam kitab, diceritakan dalam kitab Qirtas, Syarah Ratib Al-Attas karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimallahu taala. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dulu waktu pertama datang di Baghdad. Beliau dari Jailan belajar ke Baghdad. Ketika beliau belajar di Baghdad, masih santri baru, masih kecil beliau, diajak sama kakak-kakak kelasnya sowan ke kiainya, sowan ke kiai, datang ke kiai, ikut. Waktu itu diceritakan 3 orang. Syekh Abdul Qadir paling kecil. Ketika masuk ke rumah gurunya, waktu mau masuk, santri yang paling senior, yang paling pinter. Jadi ada yang sudah bertahun-tahun, paling pinter, sudah hafal Quran. Hebat nggak hebat? Syekh Abdul Qadir baru masuk. Yang hafal Quran namanya Ibn Syaqqa tanya, Abdul Qadir, kamu sowan ke kiai tujuannya apa? Kata Syekh Abdul Qadir, ya pokoknya saya pengen kayak sampean kalau sowan kan gitu. Ya kan? Pengen apa? Saya pengen barokah, biar saya didoakan, biar saya dapat pandangan ridhonya kiai. Ya udah itu aja, nggak ada tujuan lain. Kata yang santri senior, oh kalau saya mau ngetes ilmunya kiai. Kurang ajar. Saya mau ngetes sejauh mana sih gurunya padahal ini. Saya mau kasih beberapa pertanyaan, yakin saya nggak bisa jawab. Udah masuk. Makanya orang itu sowan ke alim tergantung niatnya, dapatnya tergantung niatnya. Begitu masuk ternyata wali ini kiainya, gurunya walinya Allah, kasyuf. Masuk Syekh Abdul Qadir Jailani, salaman, cium tangan. Langsung itu gurunya mengatakan, hei Abdul Qadir, kamu bakal jadi pemimpin seluruh aulia.
di muka bumi ini, seluruh walinya Allah seluruh dunia akan tunduk di bawah tahta raqabatika, di bawah dengkulmu, kiasan ini. Ya, seluruh walinya Allah akan tunduk di bawah lututmu, yakni semuanya derajatnya di bawahnya Syekh Abdul Qadir, yakni wali-wali yang semasa hidupnya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibilang gitu beliau, duduk jaga adab takzim depan gurunya. Zaman kalau kepingin dapat barokah harus begitu. Ya, takzim. Para sahabat itu dulu kalau duduk di depan Rasulullah ka'anna fi ru'usihim thair. Dikatakan sahabat kalau duduk depan Rasulullah seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Takut burungnya terbang. Ya ini apa? Enggak bergerak. Takut kalau bergerak kurang sopan. Nabi sedang ngajar kok. Nah, zaman sekarang kiainya ceramah sampai rokokan. Apa enggak minta dijegal dari belakang ini namanya? Enggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang sekarang kiainya ngajar, santrinya kopiahnya dilepas, dipakai lagi, lepas, usre kakinya begini-begini, ya, masya Allah, HP-an ini saya ini, ya, HP-an, masya Allah, nggak khusyuk mendengarkan. Nah itu kalau kiainya lihat, gurunya lihat, kan akhirnya faham, kurang takzim. Dan dulu sahabat itu ketika ada, bukan sahabat, ada orang Badui, ada satu Badui dari gunung datang ke Madinah, temu Rasulullah. Itu manggil Nabi dari belakang kamar, ya, dari jendela belakang. Jadi misalnya pintu rumahnya Rasulullah di sini, nabinya di belakang, dipanggil dari belakang langsung namanya, ya Muhammad, ukhruj ilaih, hai Muhammad, saya ada perlu, mau ketemu. Jadi misalnya ada sampean orang sini, panggil namanya Kiai Musul langsung, Kiai Malih langsung namanya panggil dari belakang kamar. Nabi keluar, sallallahu alaihi wasallam. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyum. Oh iya, ada apa? Dengan ditemuin dengan baik. Nabi enggak marah. Yang marah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujarat aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah, Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu lewat belakang kamar, lewat belakang rumah, itu enggak punya akal. Kak duwe utek. Para ulama ahli tafsir membahas, itu yang manggil Nabi satu orang. Kok Nabi bilang yunadunaka, pakai orang-orang. Kenapa? Allah menegur seluruh sahabat. Kalian hei para sahabat, ada orang manggil Nabi nggak sopan kayak gitu, kok diam? Harusnya kamu itu ngawur. Kenapa ditegur sama Allah? Karena kalau nggak punya adab sama guru, nggak bakal dapat ilmu manfaat. Biar sahabat itu ilmunya manfaat. Ada yang pernah mengeraskan suara di depan Nabi, ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Hei orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suara di atasnya suaranya Nabi. Nanti amal kamu sia-sia, wa antum la tash'urun. Rugi kamu belajar, duduk, nanti ilmunya enggak manfaat. Maka para sahabat kalau ngomong sama Nabi, Sayyidina Umar itu diceritakan suaranya keras. Kalau ngomong setengah Mekah dengar. Ya, maksudnya ini ya, kiasan, saking kerasnya suaranya. Ketika setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, itu Sayyidina Umar kalau diajak ngobrol sama Rasulullah jawabnya gini, "Na'am ya Rasulullah." Sampai Nabi bilang, "Irfa sautak ya Umar," keraskan. Padahal orang yang suaranya paling keras, disuruh keraskan suaramu wahai Umar, ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Masih ingat? Beliau duduk di depan guru. Nunduk gini, masih kecil beliau. Udah. Yang satunya salaman, enggak dibilang kamu jadi wali, enggak, duduk. Begitu duduk, si yang senior yang hafal Quran tadi mulai mau ngomong. Anu Kiai, saya baru mau ngomong, gurunya langsung bilang, "Uskut. Fa inni ajidu min kalamika ra'ihatal kufur." Kata gurunya, "Neng kakek. Diam kamu. Diam. Saya mencium dari bau mulutmu, dari omonganmu ini bau kekafiran. Wala'allaka tamut ala ghair dinil Islam. Kayaknya kamu ini mati kafir, kamu ini kayaknya." Subhanallah. Gara-gara apa? Su'ul adab, mau ngetes. Saya tanya nggak bisa jawab, kurang ajar. Apa yang terjadi? Wali, makanya jangan macam-macam sama orang soleh. Karena kata Allah, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Orang kalau sudah pakai ganggu kekasih saya, kurang ajar sama wali saya, oh perang sama saya, kata Allah.
Subhanallah, lulus Syekh Abdul Qadir Jailani, jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani sesuai yang diomongkan gurunya, jadi wali kutub. Siapa yang nggak kenal beliau? Dibaca manakibnya. Saya pergi ke India beberapa tahun yang lalu beberapa kali, saya lihat di sana ta'alluqnya umat Islam di India dengan Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Di negara tetangga saya lihat di Singapura, di Malaysia, di mana-mana dibaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Orang-orang mengikuti thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani, melewati wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk wusul kepada Rasulullah, untuk wusul kepada Allah. Sedangkan yang kurang ajar tadi lulus juga jadi ulama juga. Jadi ulama, pinter dia. Suatu saat dia pergi ke negara dulu Konstantinia, sekarang jadi Istanbul, dulu tempatnya Romawi. Debat sama pendeta. Itu waktu mau debat perjanjiannya yang kalah pindah agama. Yang kalah pindah agama. Dia yakin nggak mungkin kalah. Debat subhanallah kalah. Bukan Islam yang salah, tapi dia yang kalah. Ya. Ada satu pertanyaan nggak bisa jawab, berapa pertanyaan nggak bisa jawab, murtad. Murtad tanasor jadi Nasoro. Setelah bertahun-tahun Nasoro, lama jadi Nasoro, ketemu sama temannya di pondok dulu. Dibilang, kamu itu dulu di pondok paling pinter, kok bisa jadi begini? Kamu dulu hafal Quran. Kamu masih hafal Quran kan? Akhirnya dia bilang, iya lupa saya. Masa gak ada ingat? Satu ayat ingat. Apa? Kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Sama Allah dibuat lupa semua Quran kecuali satu ayat itu. Apa artinya? Katakan, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu yang sebentar saja. Kamu akan menjadi penduduk neraka. Seakan-akan itu adalah berita SMS dari Allah buat kamu. Gara-gara apa? Ini punya ilmu, mondok, bahkan dulu seniornya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, murtad masuk neraka karena kurang ajar sama guru, kurang ajar sama orang alim, su'ul adab, hati-hati. Sampai kadang-kadang hadir pengajian, masya Allah bagus. Waduh, kalau saya mau bilang fadilahnya nggak bisa, panjang nanti nggak pulang-pulang sampai. Tapi masya Allah kadang-kadang ada yang sampai rumah kiainya dirasani, habibnya dirasani, ustadznya dirasani. Apa habib tadi, masa kakinya begini-begini waktu ceramah? Ya untung saya bukan wali, nggak kualat sampai. Untung yang ceramah saya ini bukan tawadhu, ini beneran, ini saya bukan wali, bukan sok-sok tawadhu ini. Ya, tapi kalau misalnya tepak yang sampean rasani tadi, walinya Allah kualat kebelet gimana sampai? Kata Al-Habib Zain Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Manhajus Sawi, beliau menjelaskan bahwasannya ghibah, rasan-rasan, wan namimah itu kalau ditujukan kepada ahli ilm, ulama, maka dianggap minal kabair, dianggap dosa besar. Dan banyak, kata beliau, orang yang melakukan itu pada akhirnya dia terkena su'ul khotimah, kayak cerita tadi itu. Makanya hati-hati, husnudzon. Tapi husnudzon juga ada batasnya, ya. Husnudzon baik nggak? Husnudzon baik apa enggak? Baik. Khoslatani laisa fauqahuma syai' minal khair. Kata Nabi, ada dua hal yang enggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan juga berprasangka baik kepada hambanya Allah. Bahkan sampai setiap ketemu orang sampai jangan-jangan wali, baik, enggak ada ruginya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kakeknya para habaib, beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan tiga di dalam tiga. Di antaranya Allah sembunyikan wilayatahu, kewalian itu, fi ibadi, ada di hamba-hambanya Allah. Maka kalau ketemu hambanya Allah, jangan kamu remehkan. Siapa tahu dia itu walinya Allah. Kalau kamu remehkan dia, kamu kurang ajar sama dia, suul adab sama dia, kamu nanti kualat, kamu nanti perang sama Allah. Kayak cerita itu tadi, kamu hati-hati. Dan wali itu nggak harus serbanan, nggak harus alim, nggak harus ceramah, paham? Ada kadang-kadang orang itu kerjanya di pasar tapi jujur, hatinya ikhlas, jadi wali. Ada, saya masih ingat dulu saya dengar cerita dari Al-Habib Muhammad As-Segaf, namanya Jeddah. Beliau cerita kepada kami, di antara ceritanya beliau pergi ke Perancis, Paris, ya. Di situ waktu itu ada Al-Habib, astagfirullahaladzim, Habib Syihabuddin, kakaknya Habib Abu Bakar masyhur. Waktu itu sakit, dirawat di rumah sakit di mana? Di Perancis sana. Terus waktu itu Habib ini ngomong sama Habib-Habib muda yang nyambangin ini dari Saudi, yang nyambangin dari Jeddah. Dia omongin, setiap daerah, setiap kota
itu sama Allah tidak diberikan bala, musibah nggak dihancurkan karena ada walinya Allah di daerah tersebut. Kalau nggak ada walinya Allah, dengan keadaan maksiat kayak gini udah dihancurkan sama Allah. Wali yang masih hidup maksudnya. Terus Habib yang muda tanya sama Habib Jabrin, Beb, masa di Perancis ada wali, Beb? Di sini, Beb, di Perancis, Beb, tempatnya. Sampean tahu Perancis itu gimana? Coba besok sampean pergi pagi berangkat jalan-jalan ke Perancis. Ya. Masa di Perancis ada wali? Katanya Habib ada. Kalau nggak ada sudah dibalik ini tempat sama Allah. Nggak lama setelah itu Habibnya ke kamar mandi. Setelah Habibnya di kamar mandi agak lama ada perempuan datang pakai cadar. Orang bule, bukan orang Arab. Bule perempuan datang ke situ, tanya Habibnya di mana? Oh, di kamar mandi. Udah saya nitip ini ya, hadiah buat Habib. Kirim salam, balik. Nah, Habib keluar dari kamar mandi, Habib tanya sama yang muda-muda tadi. Tadi ada orang nyari saya. Iya, yaitu walinya di sini. Ternyata bukan orang alim serbanan, nggak mesti, jelas. Walaupun banyak ulama itu yang dijadikan oleh Allah para wali. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau kamu ketemu orang, husnudzon aja. Jangan-jangan ini walinya Allah, maka muliakannya. Ada orang datang ke rumah sampean, ya udahlah, jangan-jangan wali saya hormati. Ya, husnudzon. Rugi nggak? Enggak. Kecuali kalau husnudzon yang membawa kebablas kepada sampean jadi tersesat. Nah, ini nggak boleh. Ada orang ngelanggar syariat ngaku wali, terus sampean ikuti, sampean ikut ngelanggar syariat, orang itu posang, sampean ikut posang nanti. Orang itu masuk neraka, sampean ikut masuk neraka. Saya ingin menjelaskan bahwa mattakhadallahu waliyan jahilan, Allah tidak akan pernah menjadikan orang jahil jadi wali. Jahil itu gimana? Jahil itu nggak ngerti ilmu yang harus dipahami, nggak ngerti mana yang wajib, dia nggak tahu sholat lima waktu itu wajib, ya nggak mungkin jadi wali. Lebih kalau majdub, lain. Majdub itu tidak melanggar syariat. Tak jelaskan sampean. Apakah orang majdub kemudian nggak sholat melanggar syariat nggak? Ragu mau jawab sampean. Ada orang majdub tidak sholat subuh, melanggar syariat apa tidak? Enggak. Kenapa? Majdub itu hukumnya sama seperti orang yang gila, dia nggak punya akal, nggak waras akalnya. Karena dia nggak waras, paham? Orang gila nggak sholat subuh dosa nggak? Orang gila nggak Jumatan ngelanggar syariat nggak? Nggak kan? Nah, orang majdub itu akalnya diangkat Allah, nggak waras. Yang lucu sekarang ngaku majdub ngerti duit. Problem ini, namanya majdupan namanya. Ya, pura-pura majdub. Yang lucu kadang-kadang orang itu lebih seneng yang majdub. Kalau ada orang majdub, oh dimeloi. Sing alim kenceng, gak gelem. Betul apa tidak? Sing majdub dimeloi. Enggak, sing majdub gak sholat melok. Majdubnya masuk surga, kon mlebu neraka. Jelas? Sekarang ada orang gila. Bukannya saya menyamakan majdub sama gila, enggak. Dalam hukum fikihnya sama, karena sama-sama akalnya enggak waras. Ada orang gila laki sama perempuan hubungan badan di luar nikah, dosa enggak? Loh, gila. Enggak dosa. Orang gila enggak dosa. Terus sampean, oh ini jangan-jangan wali majdub, saya tak itibak sama beliau, saya hubungan juga. Loh, sampean masuk neraka. Itibak sama orang gila. Saya masih ingat Abu Bakar Masyhur tadi. Ya Masya Allah, rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Beliau yang baru meninggal, beliau pernah mengatakan, kata beliau, seandainya saya naik mobil Land Cruiser, kata beliau, kemudian ada orang wali majdub mau naik mobil saya biarkan orangnya naik, suruh nyetir, saya minggir, nggak mau deket. Apa karena benci? Enggak. Karena bahaya orang majdub lek nyeplos dadi. Moro sampean dibaik, moro sampean disumpah sing enggak. Tapi lek sampean wong alim sing temenan insyaallah gak nyumpah-nyumpah. Ya Banda. Tapi kena orang majdub sampean disumpah macam-macam. Lek ana wong majdub gimana? Cukup tabarruk salaman sekali nyingkri kalau begitu. Ya, nyingkri bukan karena benci, golek aman. Ya, golek aman. Wes kembali kepada wali. Wali tidak mungkin jahil. Wali tidak mungkin melanggar syariat. Orang yang melanggar syariat tidak bisa jadi wali 100%. Beb, saya kenal Beb satu orang, Masya Allah Beb, saya yakin beliau minal aulia. Tapi kalau salaman sama perempuan Beb, dicambung baduke. Padahal duduk bojone Beb.
duduk mahram, tapi saya husnudzon kayak kata sampean. Oh, dalam hal ini bukan tempatnya husnudzon. Jelas? Tapi anu Beb, surban ini sampai kayak payung. Surbane kayak berapa lilitan itu? Tasbihne Beb sak semongko-semongko Beb. Dadi lek wiritan Allah. Allah. Tapi anu Beb, iya enggak sholat orangnya. Oh, wali syaitan. Katanya suruh husnudzon. Oh enggak, salah. Ini bukan tempatnya husnudzon. Bahaya, ini bisa nyesatkan orang. Wis fasik ngaku. Tahu fasik? Fasik itu orang yang ngelanggar aturannya Allah, itu fasik. Kok wali? Mukminnya gak tutup wali. Mukmin darajatul mukmin, dia nggak nyampe kok ngaku wali. Dan kemudian kalau gitu nanti ngajak-ngajak orang biasanya. Betul apa Anda? Akhirnya mulai ambil tasbih sing sak semongko Bang. Sing penting iku eling. Mas yo gak sembahyang gak apa-apa, sing penting eling. Qala Allah taala dalil barang. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingat saya. Tadi lek wis sampai derajat makrifat. Sopo makrifat iki? Derajat makrifat ndak perlu sembahyang, cukup eling. Karena saya ini sudah sama Allah eling terus. Dadi aku gak podo mbek golongane syariat. Syariat itu kelas nisor, makrifat kelas ndukur. Itu namanya ma'rifatullah. Dudu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kenalullah rek guru. Ya Allah, Kanjeng Nabi aja nggak ninggal sholat. Tidak ada ceritanya makrifat tambah ninggal syariat. Orang itu semakin makrifat semakin kenceng syariatnya. Sama lihat dulu Ki Hamid Pasuruan, ibadahnya tambah kenceng apa tambah gak ibadah? Semakin makrifat semakin kenceng, semakin makrifat tambah gak pati maksiat. Bener apa enggak? Semakin makrifat tambah wiritan. Apa ada orang makrifat terus mlebu diskotik? Itu tandanya belum makrifat. Wis tala. Wong kadang sing ngomong makrifat bab wudu durung. Saya pernah ketemu sama satu orang curhat nih, cerita. Saya acara di satu tempat, dijak mampir katanya tokoh masyarakat di situ, saya masuk. Terus saya dinasehati. Ya saya senang dinasehati, nasihat tapi nasihat sesat yo. Saya nasihati gini. Mas, aku celuk Mas ya, gak apa-apa jenenge Mas ya. Mas, sampean tak kandhani. Salat itu yang penting salat tahajud. Oh nggih. Ya apik bener. Sing gare wong derajate dhuwur tahajud. Oh nggih. Mas yo sampean gak 5 waktu, sing penting tahajud. Lho ndelambrang iki wisan. Ya, Mas yo gak 5 waktu, sing penting tahajud. Iki kualik kabeh jahil aja. Bener apa ndak? Jahil. Kalau dia ndak jahil, dia tahu yang penting 5 waktu, malah gak tahajud sik iso mlebu swarga. Mek gak iso dadi wali. Mungkin kalau mau jadi wali kutub ya harus tahajud. Ya, kalau sampean kelasnya 5 waktu, saya Beb salatnya 5 waktu lamcing. Tahu lamcing? Subuh assalamualaikum assalamualaikum pelencing. Duhur assalamualaikum assalamualaikum pelencing. Tapi gak ninggal 5 waktu, bisa nggak masuk surga? Bisa. Itu namanya masuk surga paket hemat. Ya, masuk surga paket hemat. Bisa masuk surga. Tapi kalau sampean gak sholat duhur, bisa masuk surga? Masa tahajud sampai batuke jeglong, sampai ndase potol bendino tahajud 1000 rakaat, lek dhuwure bolong mlebu neraka, kan gitu. Lah ini kok ada orang sok-sok wali, gak 5 waktu gak apa-apa, sing penting sesat nah. Kalau saya meyakini wali terus tak turut menini aku tahajud tok zuhur tak jarno bolong, apa yang akan terjadi pada saya? Dia sesat, saya ikut sesat. Jadi husnudzon harus, tapi ya ada tempat-tempat yang kita harus sadar wali itu begini. Kata Al-Imam, lagi selesai sudah ceramahnya. Kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, wali benar, ini wali beneran ini. Ya, yang ngomong wali. Saya nggak berani. Saya ini ngutip-ngutip kok yang dikalam-kalamkan oleh wali di kitab-kitab salaf. Ya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mengatakan, lau, bahasa Indonesia nih, lau ra'aita rajulan u'tiya minal karomat hatta yartaki fil hawa. Kata beliau, kalau kamu lihat ada orang itu punya kesaktian sampai bisa miber ndek kene. Masuk miber ndek laut rek, miber ndek angin. Miber ndek pokoknya ono wong kok iso. Misalnya sampean lihat, misalnya saya bisa di sini morong ini aku iso miber. Wali ndak saya? Sampean ketok wong miber terus ngaku wali, percaya apa ndak? Percaya? Enggak percaya, wali wong Pasuruan iki masyaallah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, fala taktaru bihi. Ya bisa jadi wali tapi jangan langsung dianggap wali. Hatta
hatta tajidunahu, sampai kamu lihat gimana dia itu indal amri wan nahyi, di dalam urusan ngelakoni perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya Allah. Kalau dia itu baik di dalam menunaikan perintah-perintahnya Allah, kalau dia itu baik di dalam meninggalkan larangan-larangannya Allah, wong iso miber salate Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, Ramadan gak mokel-mokel, Masya Allah, bahkan sholat sunnahnya luar biasa. Kemudian di dalam larangan Allah dia menjauhi larangan-larangannya Allah, dia gak zina, dia gak mencuri, dia gak minum-minuman keras, gak mau menyentuh kulit perempuan yang bukan istri dan bukan mahramnya. Bahkan kalau ada wong wedok ayu, dia menjaga nah, ini kelas dhuwur berarti ini. Ya, Masya Allah, larangannya Gusti Allah didoi, perintahnya dilakoni, iso miber. Oh ya mungkin wali ada karomah. Tapi kalau kamu lihat ada orang bisa miber, lah kok sholat 5 waktu nih bolong-bolong. Lah kok lek salaman ambek arek wedok duduk muhrim kok katik cipika-cipiki. Kok dikei duit sogokan yo. Diundang bajingan mangan telap-telop. Beb, sampean diundang sama fulan itu terkenal begal. Oh ya, mangan deh omane begal iku la haula wala quwata. Enak, padahal penghasilan haram. Kok enggak jaga sama yang haram, salat enggak, Ramadan rokokan lek ditakoni, "Lho, sampean kok rokokan?" Sampean jangan melihat dari pandangan syariat, ini hakikat ini. Maka seandainya orang itu bisa terbang, ikut duduk wali. Jelas? Bukan kata saya loh, katanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini kalam ini saya baca di kitab Mafahim Tajib Antus Soha karya Al-Allama Al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Apa maneh wis ngaku wali, gak sembayang, nglakoni haram, gak iso miber arek. Yo kok percaya sampean? Miber gak iso. Mlaku ndhuwure banyu gak iso. Sembayange gak kena, akhlake elek, nglakoni maksiat, Ramadan mokel, ngaku wali, kok sampean percaya? Iso miber lho aja percaya lho Beb, tapi kok bisa miber? Karena nanti miber sakti itu nggak harus jadi wali. Jelas? Dajjal itu sakti. Sampean yakin lek Dajjal sakti? Kalau sampean baca kitab hadis nanti sampean hadis bab Dajjal, sakti Dajjal itu. Sakti super sakti. Apa Dajjal itu walinya Allah? Zaman dulu, zaman Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebentar lagi selesai ceramahnya sudah. Ya, Imam Junaid Hari ini ceramah kedawan cok diundang mana ya, Pak? Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi itu wali besar. Suatu saat diceritakan ada rombongan orang agama lain, tokoh-tokoh agama lain sing gak duwe rambut niku. Nggih, datang ke Irak, moro-moro atraksi di pasar iso mumbul. Wong-wong di pasar bingung kabeh, wong Islam kabeh di Irak iki. Wah, mumbul. Ada satu orang khawatir teko nang Imam Junaid. Imam, bahaya Imam. Ini bisa murtad engko wong-wong. Di pasar aja-aja engko pindah agama nang ambane ono wong mumbul Imam. Oh iya, tenono wis. Keluar beliau. Ketok mumbul. Coba no bangki ya. Coba bangki diantem. Subhanallah diketaki itu sing mumbul. Tak tiba-tiba kabeh. Jatuh kabeh. Katanya beliau, "Wis ojo bingung-bingung ngene. Lakonono perintah Gusti Allah, dono larangane." Lihat, menunjukkan di sini yang mau saya ambil dari riwayat ini, hadzal kafir iso mumbul. Jelas? Kok bisa, Bib? Ada banyak cara. Satu, berkolaborasi sama setan. Ono wong iku kolaborasi mbek setan kok direwangi jin, direwangi setan iso sakti, bisa kebal. Ada kan? Ada. Apakah berarti seperti itu wali? Enggak. Ada orang itu yang ngelawan nafsu kemudian bisa kasyaf. Walaupun dia kafir bisa. Orang itu kalau misalnya kepingin mangan rujak, enggak. Kepinginnya dilawan terus. Itu nanti bisa punya kelebihan. Ya. Bisa duwe kesaktian. Makanya jari wong Jawa ben apa? Tirakat. Orang kalau tirakat nafsunya dilawan terus, dia bisa punya kesaktian. Tapi walaupun hatta kafir, walaupun dia tidak sholat, tidak percaya Allah, bisa sakti. Apakah bisa masuk surga? Kalau kafir nggak bisa. Bisa sakti. Apakah dia wali? Lah. Apakah Allah cinta sama dia? Tidak. Jelas?
Itu hanya hukum alam. Kayak air kalau sampean kasih garam, sampean udek asin, dikai gula legi. Begitu juga orang kalau ngelawan nafsu maka terbuka hijab. Jelas? Tapi kalau dia tidak ada di jalan syariatnya Nabi Muhammad, ya gak kira dadi wali, ya gak iso mlebu gak iso mlebu swarga. Sudah cukup. Jadi saya yakin paham yang saya maksud. Ojo belum. Sudah banyak yang pulang habaibnya seakan wis bengi. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada wali-walinya Allah. Cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah, husnudzon sama orang soleh. Kalau ada orang soleh gak ngelanggar syariat, husnudzon ono wali. Ya, tapi kalau ada orang ngelanggar syariat, nyimpang teko syariat, dan dia tidak majdub, ya, akale waras, yo cok diyakini wali, apalagi sampean ikuti. Timbul satu pertanyaan, Beb, saya dengar Habib Abu Bakar Gresik itu kan tidak majdub, tapi beliau kholwat sekian tahun tidak sholat Jumat. Beb, ayo, ngelanggar syariat enggak? Enggak. Kalau sampean baca di kitab-kitab fikih, termasuk min a'dzaril jum'ah, termasuk uzur orang boleh tidak sholat. Kayak sampean sekarang sakit keras nggak Jumatan, melanggar syariat enggak? Enggak kan? Karena diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Dan sampean kalau baca fikih yang besar-besar, min a'dzaril jum'ah, termasuk uzur orang boleh tidak sholat Jumat, yaitu ketika orang datang hal, namanya kayak hal, dia dianjurkan, ditekan, ada rasa nggak mau ketemu orang, dan benar-benar nggak ketemu orang. Istrinya aja nggak ketemu, kan begitu dalam ceritanya. Istrinya nggak ketemu, keluarganya kancingan kamar, munajat tok sama Allah. Ketika dalam keadaan seperti itu, sakoto anul jum'ah, itu dalam fikih dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi Abu Bakar tidak melanggar syariat. Enggak ono sing warung ngono, aku yo gak Jumatan kok Abu Bakar, tapi cangkruan di warung, ya jelas keliru. Kon Jumatan gak budal nang warung, Bu. Budal blonjo nang pasar wayane Jumat gak sholat Jumat. Abu Bakar khalwa. Maka orang yang seperti itu sakot anul Jumat, wis sampean aja dukur-dukur yang begitu, wis sampean aja atik melok-melok gak Jumatane. Ya, Masya Allah, karena sampean tidak khalwat seperti Habib Abu Bakar. Beliau enggak melanggar syariat. Jelas ya? Itu tidak melanggar syariat. Penutup. Saya tambah dikit. Dikit saja. Penutup. Terakhir kan kita sudah hadir hall begini. Saya ingat kalamnya Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini gurunya Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Zain bin Smith, mertuanya mereka berdua. Jadi Habib Zain bin Smith itu mantunya Habib Muhammad Haddar, santri di pek mantu. Habib Umar bin Hafid santri di pek mantu. Katanya Habib Abdullah Haddar, saya baca di kitab kumpulan kalamnya beliau namanya Mashrabus Sofi Al-Hani, itu beliau mengatakan, idza ra'aitas sholihin, kalau kamu itu lihat orang soleh, au jalasta ma'as sholihin, atau kamu duduk sama orang soleh, au sami'ta dzikra sholihin, atau kamu itu dengar cerita tentang orang soleh. Kayak malam ini sampean bacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ceritanya begini. Kemudian kamu pengen bareng sama mereka, pengen nggak? Sampean pengen nggak nanti di akhirat ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani? Melok manakipan, masa gak pengen petuk wonge? Gini apa nggih? Sampean melok hol sulu, napa gak kepingin ketemu Habib Ali Habsyi? Bisa nggak ketemu Habib Ali Habsyi? Kalau di akhirat sampean mlebu swarga ya insyaallah petuk, bisa petuk. Oh iki tiba Habib Ali Habsyi. Oh iki Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan ini Rasulullah, bisa ketemu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dengar tentang orang soleh, kamu kepingin bareng mereka nanti di akhirat, maka kamu harus mengikuti langkahnya mereka. Oh beliau begini, Beb, apa Beb? Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mujahadah, beliau junub satu malam 40 kali dites sama Allah, ya kan? Mandi wiritan lagi, mandi sampai 40. Kalau kita tidak mungkin. Waduh Beb, saya kalau ngikutin Syekh Abdul Qadir Jailani gak mampu. Kata beliau, walau golil, walaupun kamu nggak ngikutin semuanya, wis gak kira Pak. Wong warung dawa melok Syekh Abdul Qadir Jailani 100% masih sing ceramah ya sangat tidak mungkin. Ya, maka walaupun ngikutinya sedikit, nanti berkat cinta dan sampean berusaha mengikuti walaupun sedikit, nanti hum yasfa' bil katsir, nanti mereka memberi syafaat yang banyak, digantel sampean. Ya wis masih amalanmu gak sepiro, wis engko bareng aku. Itu maksudnya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan di akhirat bersama yang dicintai. Tapi lek gak melok blas, mek cinta tok, yo gak iso digantel. Jangan tertipu, kata Habib Ali bin Syahab di Majmu' Kalamnya, jangan kamu tertipu dengan hadis anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu pikir wis cukup, wis aku Beb, bab banget tuh pitik, mendem, ngeslot. Mana sih ngeslot ini? Tak tungakno kecemplung got sing ngeslot-ngeslot.
HP nih, ojo wong ya HP nih. Tobat insyaallah. Judi minal kabair, ada ngeslot, hati-hati. Wis beb aku mabuk ngeslot, ngedu PT, ngedu tonggo. Ana sing tobat alhamdulillah beb semenjak mendengarkan ceramah saya berhenti ngedu PT, kula saniki beralih profesi ngedu tonggo. Aduh padha ae. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian apa tadi? Saya beb mabuk, judi, zina, gak sembayang, sing penting aku cinta. Syekh Abdul Qadir Jailani, wis aku kelompok Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Ali bin Syahab, oh jangan tertipu kamu. Ingat, An-Nasara wal Yahud yuhibbuna anbiya'ahum. Wong Yahudi, tahu orang Yahudi sing di Palestina sing jahat nembaki wong Islam itu. Lek sampean takoni, "Pak, sampean cinta Nabi Musa napa mboten?" Kabeh ngomong, "Cinta," jare wong Yahudi. Cinta Nabi Musa, oh Nabi Musa Nabi kita jare wong Yahudi. Tapi saya mau tanya, kira-kira tentara Israel itu sing ngaku cinta Nabi Musa, kira-kira nanti di akhirat kumpul Nabi Musa napa mboten? Enak Nabi Musa mlebu surga kate melok. Entah, kenapa? Gak melok dalane Nabi Musa babar blas. Lah ngoten nggih. Begitu juga kita cinta Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi nyelentang teko dalane Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan sing wajib ucul kabeh, sing dosa gedhe molimo dilakoni, mabuk nyabu teler ganja, waduh ngaslot dilakoni kabeh, terus njaluk kumpul Syekh Abdul Qadir Jailani ngimpi. Jelas minimal elokno Syekh Abdul Qadir Jailani dalam melakukan kewajiban dan dalam meninggalkan kabair, dosa besar. Minimal itu paling titik. Syekh Abdul Qadir Jailani jelas gak tekan ninggal sing wajib. Lah ngoten nggih. Gak nglakoni dosa gedhe. Wis aku meloki sing ikut tok beb isone beb mbek haul setahun sekali mbek manakipan. Insyaallah kegantel. Insyaallah walaupun amal kita niku ibarat Syekh Abdul Qadir Jailani amalane mentit, amalan kula kali jenengan titik, tapi sing wajib dilakoni dosa gedhe tinggal. Dosa gede golongannya apa zina, dosa cilik apa beb ngelirik arek wedok ayu dosa cilik. Ono arek nayamu lah melirik. Waduh lumayan arek rek. Dosa napa mboten? An-nadratul ula lak wa ali wa tsaniya alik. Penglihatan pertama wa ali sak klibetan ketok iku hadiah gak dosa. Tapi lek ketok lumayan sampean baleni ndelok maneh dosa. Oleh ngono beb si takus pisan tapi sing suwe padha ae iku hitungane 1 2 3 4 5. Nggih. Maka dari itu kalau kita ndelok arek wedok ayu misalnya, itu dosa kecil. Misalnya sampean sing iku sik durung iso waras temenan, nggih, tapi gak zina, tapi enggak zina. Iku insyaallah sik iso ketarik di akhirat. Ya, insyaallah masuk alladzina yastadibuna kaba'irul itsmi wal fawahish illa lamam. Termasuk orang yang menjauhi kekejian dan dosa besar kecuali melakukan dosa cuma lamam, dosa-dosa kecil. Ya, intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan madkhalan karima. Kata Allah, kalau kalian menjauhi yang besar, dosa-dosa yang besar, sing nglakoni cilik-cilik tok wis engko iso tak atur jare Gusti Allah, tak sepuro, tak lebokno suar. Bukan berarti saya memberi lampu hijau mboten lho nggih. Tapi paling tidak sing wajib dilakoni, sing dosa gedhe dijauhi, cinta nang wali insyaallah iso kumpul. Tapi lek sewajib sampean bolong-bolong, dosa gedhe sampean durung iso mandek. Nitil dosa gedhe. Rentenir gak iso, lek gak mandek tobat walaupun cinta kuatir-kuatir gak iso kumpul, gak iso bareng. Pun mudah-mudahan bareng Syekh Abdul Qadir Jailani sedaya niki. Ya Rob hadirin, jadikan kita di akhirat kumpul Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kalau ada di antara kita yang mungkin meninggalkan yang wajib, melakukan dosa besar sehingga terhalang untuk bisa kumpul Syekh Abdul Qadir Jailani di akhirat, maka ya Allah ampuni dosa itu, jadikan kami bisa tobat mulai besok ya Allah, sehingga tidak ada yang menghalangi kami di akhirat untuk selamat dan kumpul kepada walimu yang kau cintai, yang kami peringati haulnya pada malam hari ini, yaitu Al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu taala anhu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Geradakan bahasanya jangan yang sepuh aja. Loh, Habib banyak, Habib Hashim. Oh, ya sudah langsung, masya Allah. Bahasanya kasar, ada yang tersinggung misalnya. Nggih. Kalau saya ngomong ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Saya manusia, bisa salah. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Kalau saya sudah maaf, sampean sik tersinggung. Ya lek misalnya stroke, ya kula gak melok bayari rumah sakit. Stroke kok dhewe. Aku njaluk ngapunten kok tetap tersinggung. Dan saya pernah dengar, mbu niki mbu sohe, mbu gak sohe gak ro. Jari ini katanya gila.
kalau orang itu dia ngomongi masalah agama hak batil kok mangkel nang sing ngomongi biasanya gak suwe mari pengajian mati wong biasanya ya gak suwe mati makanya sampeyan ojo mangkel tapi mudah-mudahan ndak sohe ini mudah-mudahan guyon mawon nggih mudah-mudahan tidak sohe dan begitu juga kalau ceramah saya ini terlalu panjang sampean keringkingan kerucuk-kerucuk belum makan podo aku iki durung mangan rek ya saya tadi ganti-ganti majelis gak sempat makan tapi seandainya saya terlalu panjang saya mohon maaf bahasanya kasar mohon maaf hadza wal afu minkum bismillah aslinya bukan saya yang doa tapi kak opo celang mari ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah Allahumma amla qulubana bi mahabbatik wa mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'inata wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan la yaumiddin wa amla qulubana bi mahabbati awliyaika ya rab ya rab ya rab wa amla qulubana bi mahabbati salihin ya rabbal alamin wa ya khairan nasir برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر Selanjutnya yaitu Mawa'idul Husna yang segera disampaikan oleh Sayyidina Habib Zain bin Abdullah Ba'bud dari Lawang, Malang. Dimohon dengan doanya sekali. Untuk itu kepada Sayyidina Habib Zain bin Abdullah Ba'bud disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khair illallah bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir, Al-Habib Tahir As-Segaf, Al-Habib Talib As-Segaf, Al-Habib Hashim Maulad Dawilah, dan juga kalau ada para habaib yang lainnya, dan juga yang sangat kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada guru kita bersama tuan rumah Al-Mukarram Kiai Haji Malih Karim mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan juga kepada para kiai yang lainnya, para asatid, para Gus, Akhina Gus Abdus Somad, dan juga para kiai yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau, dan juga kepada tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat yang ada hadirat sobung, ada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul
di majelis yang mulia ini dalam rangka haul daripada Al-Qutb Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Mohon maaf saya datangnya agak terlambat karena ada 2 acara sebelum ini saya datang ke sini. Alhamdulillah saya tidak ikut pembacaan manaqib, padahal saya juga ingin duduk ketika sedang dibacakan manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat." Ketika sedang diceritakan tentang orang soleh, maka hujan rahmatnya Allah. Manaqibnya tadi dibaca bahasa apa? Bahasa Arab. Ngerti sampai? Para kiai aja yang ngerti. Hadirinnya nggak Hadirinnya nggak ngerti. Hadirinnya nggak ngerti. Tapi rugi apa enggak? Rugi enggak? Rugi enggak? Dapat manfaat enggak walaupun nggak ngerti? Mau ngerti, mau nggak ngerti, dibaca manaqibnya walinya Allah, kekasihnya Gusti Allah, turun rahmatnya Allah. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau hujan di tempat ini rahmat Allah, tak ketelak memang. Sini Madura aja bah, campur wis. Kulo niki Madura ya iso didik-didik, Jawa ya didik-didik. Nggih. Yang lancar bahasa Indonesia. Jadi campur Indonesia, Jawa campur-campur. Ya. Masya Allah. Kalau kasar mohon maaf. Hujan rahmatnya Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau hujan rahmat Allah, sampean kena cipratan rahmatnya Allah, sampean kena sayangnya Allah, sampean pulang dari sini insya Allah yang hatinya sumpek-sumpek hilang. Yang utangnya banyak cepat lunas. Yang suka utang sama Bang Titil dilunasi, ambu nggak utang lagi insya Allah. Kalau ada yang kerjanya jadi Bang Titil, ambu tobat, kerja yang lainnya barokah dapat rahmatnya Allah. Kalau nggak tobat mudah-mudahan diambil sama yang kuasa biar nggak ngerisui kampung di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, disebutkan cerita tentang orang soleh, manaqibnya walinya Allah, turun rahmatnya rahmat Allah, kita semuanya dapat. Dalam riwayat yang lain, dalam satu asar bukan hadis, dikatakan bahwasannya dzikrus sholihin kafarah lidzunub, menyebutkan tentang orang soleh, cerita orang soleh, memperingati haulnya orang soleh, apalagi wali kutub sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kafarah lidzunub, menjadi kafarah, menjadi penghapus yang menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Punya dosa? 1, 2 banyak ya. Maka insya Allah kita hadir haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mengenang baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini menjadi kafarah, menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Keluar dari sini insya Allah bersih daripada semua dosa yang pernah kita lakukan insya Allah. Maka kita tobat juga pada kesempatan mumpung turun rahmat ini ya. Mumpung turun rahmat di memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mengambil kesempatan ini tobat kepada Allah. Tubna ilallah min jami'il ma'asi, tobat kepada Allah dari segala macam maksiat yang pernah kita lakukan, wa dzunub kabiriha wa shaghiriha, yang kecil yang besar insyaallah diampuni semuanya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidaklah sampean datang ke sini kecuali sampean punya rasa cinta kepada walinya Allah. Betul apa enggak? Kalau sampean nggak cinta sama walinya Allah, sampean nggak datang ke sini, apalagi jam segini nih. Saya tadi waktu keluar dari majelis di Lawang 9:30, saya izin tanya, "Lu Bib mau kemana lagi Bib?" "Mau jam Pasuruan, jam segini buyar Bib di sana." Saya juga mikir begitu, ternyata Masya Allah ya, belum buyar. Ini jam segini, biasanya tedung sampean, betul apa tidak? Tapi sampean masih duduk di sini. Ini sampai jam berapa ceramahnya? Sekarang 11 kurang 1/4, sampai jam 11. Oh, Masya Allah. Besok tak alako sampai nanti. Lanjut. Apa tadi? Sampai tidak akan datang ke sini duduk sampai malam kecuali cinta kepada walinya Allah. Dan sampai tidak akan cinta kepada walinya Allah kecuali sampai dikehendaki dan diberi inayah dan taufik untuk cinta kepada kekasihnya Allah. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, kita siapa yang enggak tahu Imam Syadzili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hubbul auliya wilayah.
Kata beliau, bisa cinta sama walinya Allah, bisa ada rasa cinta betul kepada kekasihnya Allah, itu adalah satu derajat, satu pangkat dari Allah. Itu wilayah itu. Sampai kalau cinta wali teruskan saja mengikuti tanpa cinta, lama-lama bisa jadi wali. Kemarin haul di Solo banyak yang berangkat. Orang Pasuruan, masya Allah. Sampai disebut kemarin waktu waktu haul pertama dulu yang haul di Solo yang datang adalah orang Pasuruan. Ceramahnya bahasa Madura, dari Pasuruan haul Solo berangkat. Ada haul Tanggul berangkat, masya Allah. Ada sini, waduh dikit-dikit ziarah Kiai Hamid. Cinta sama wali, betul apa tidak? Cinta sama wali datang dari diri kita atau dikasih sama Allah? Dikasih Allah. Kamu jangan merasa, oh saya masya Allah beb, saya hadir haul saya cinta aulia. La, walaula fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena karunia dari Allah, gak ada yang bisa baik di antara kita. Betul apa tidak? Itu inayah dan taufik. Maka dari itu kata Imam Syadzili, cinta kepada wali itu agama, semakin cinta kepada wali. Dan termasuk cinta kepada yang diperingati di sini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian bersama, mempunyai ikatan ta'alluq yang kuat, mempunyai hubungan yang kuat bersama as-sadiqin, orang-orang sadiqin yang betul-betul luar biasa totalitas lurus di dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang mempunyai sidq ma Allah, kesungguh-sungguhan total dalam hidupnya, dekat dengan Allah, yaitu wali-walinya. Kalau sampean sama saya ini kan kadang dekat, kadang jauh, iya Banda. Kadang serius sama Allah, kadang nakal. Betul lah Banda. Kadang ingat Allah, kadang lupa, iya kan? Kalau pas di majelis begini, masya Allah, ingat Allah. Di pasar jualan bohong, ada yang begitu. Ini udah ditawar 50.000, nggak bisa. Padahal nggak ada yang nawar. Ada yang jual siwak misalnya. Buku saya pegang siwak ini. Harganya 20.000. Terus ada orang nawar, 10 nggak boleh. Ah ngawur, modalnya lebih. Padahal modalnya 7.000. Ada yang begitu? Ya Allah, hati-hati sampean. Sulit masuk surga sampean kalau begitu. Tapi ya itulah sampean, ya. Saya enggak, karena saya enggak jualan. Ala kulli hal, masya Allah, enggak, di sini juga enggak ada yang begitu, insya Allah. Itulah kita, kadang sidik, kadang enggak, ya. Maka kalau kita pengen nunut, tahu nunut, ya, pengen nunut, pengen jadi baik, pengen bisa lebih bertakwa kepada Allah, kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu itu ada cinta, kemudian pengen mengikuti, kemudian ada ta'alluq. Oh saya cinta Syekh Abdul Qadir Jailani minas siddiqin, tanpa dilakukan lagi. Wah ada haulnya beliau saya hadir. Wah ada Kiai Fulan, masya Allah orangnya luar biasa, insya Allah minal aulia, saya datang. Oh ini kuburnya wali, saya datang. Saya punya ikatan, itu diperintahkan Allah. Jadi kalau ditanya dalilnya haul, ini diantara dalilnya haul, ya, agar kita punya ikatan dengan as-sadiqin. Dan kita, kata ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan dari Nabi, kata kalamnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalam sahabat juga disebut hadis dalam ilmu hadis. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya saya sholat setiap malam sepanjang malam, saya puasa hampir setiap hari, dan saya habiskan uang saya sampai habis semuanya untuk sodakoh dan di jalan Allah, tetapi saya tidak punya rasa cinta kepada ahlu ta'ah karena ketaatannya kepada Allah, dan tidak punya rasa benci kepada ahli maksiat karena maksiatnya kepada Allah, maka saya khawatir saya akan dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni apa maksudnya? Cinta kepada orang soleh itu harus, walaupun sampean sudah baik, kalau nggak punya cinta kepada orang soleh, maka sampean beresiko tidak selamat di akhirat. Dan Nabi bersabda, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata Nabi, yang menentukan tes-tesannya imannya orang kuat nggak kuat, kan semua bisa dites. Perempuan hamil apa nggak hamil bisa dites, betul apa tidak? Beli tes pack di apotik, berapa harganya? Sampai nggak pernah dites kayaknya. Pokoknya nggak, alhamdulillah. Kalau garisnya 2 berarti hamil, iya kan? Orang sakit gula, diabetes, dites,
Oh kalau gulanya tinggi ketahuan ya, dites kolesterolnya tinggi ketahuan, darah tinggi apa enggak dites yang begini itu ya, yang diikat di sini ketahuan. Iman bisa dites enggak? Sampean kalau pengen tahu iman saya kuat apa enggak bisa dites enggak? Bisa. Gimana? Ke apotik? Enggak ada. Sampean ke dokter, dok saya mau dicek iman saya kuat, enggak bisa dokternya. Ngetes iman itu gratis. Gimana caranya? Itu tadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Gimana maksudnya? Kalau sampean lihat orang soleh, kok sampean cinta? Ada orang ahli ibadah, ada orang alim, kemudian mengamalkan ilmunya, ada orang yang kaya, infak, sedekah banyak, dengan kesolehannya yang luar biasa. Sampean kalau lihat orang soleh, kok tiba-tiba cinta, tiba-tiba hormat. Nah itu tandanya iman sampean kuat. Kemudian sampean lihat orang ahli maksiat, mabuk, judi, ngadu ayam, nggak ada di sini. Judi, ngadu ayam, dan macam-macam. Sampean lihat orang begitu, ada rasa nggak senang di dalam hati, ingkar di dalam hati, nggak senang, ini nggak boleh, ini maksiat, ini mungkar, ini ada rasa nggak senang, berarti iman sampean kuat. Tapi kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, kalau kalian lihat orang soleh kok nggak timbul rasa cinta, lihat ahli maksiat kok nggak timbul rasa benci, maka fa'an tadhaiful iman, maka imanmu lemah. Silahkan dites masing-masing ya, silahkan dites masing-masing. Kalau sampean itu ada orang ngadu ayam, sampean ikut lihat, wah terus, tapi saya enggak beb, wong saya santrinya ge maleh, ya berarti sampean imannya lemah. Kalau imannya kuat nggak mungkin sampean ikut lihat. Kalau sampean imannya kuat mungkin sampean ikut membubarkan. Kalau nggak bisa membubarkan, menasehati, nggak berani menasehati, ingkar dengan hati nggak mungkin duduk di situ. Sampean nggak berani tapi ingkar, nggak seneng, aduh tapi gimana lagi, saya nggak berani. Itu kata Nabi adalah at'aful iman, kan gitu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Lihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Enggak bisa fa bilisani, enggak bisa fa biqalbi, ingkar dengan hati. Wa dzalika at'aful iman. Itu iman yang paling lemah. Kalau sudah enggak ada ingkar di hati, yakni enggak punya iman. Nanti ada orang ngumpul-ngumpul minum khamr, ikut duduk di situ, toju. Engkau tak noroknya nombe, tapi kamu duduk. Haram juga. Kalau kita baca di kitab Ihya Ulumuddin, di mana ada orang minum khamar di satu tempat, di satu acara, walaupun yang duduk itu 100 orang, satu orang minum khamar, 99 diam dan ikut duduk, semuanya dapat dosa. Fal iyadu billahi min dzalik. Apa tadi? Di antara tes-tesan iman kuat enggak kuat, cinta karena Allah. Kalau lihat orang soleh cinta, sampai dengar Syekh Abdul Qadir Jailani, oh wali besar begini, dibacakan manaqibnya, diceritakan tentang beliau. Saya nggak mau nguyai segoro karena tadi sudah dibaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya nggak cerita tentang bagaimana manaqibnya, kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayahnya dari keturunan Sayyidina Hasan, ibunya dari keturunan Sayyidina Husain. Hebat ini, kanan kiri ya, kanan kiri. Ayahnya dari Sayyidina Hasan, ibunya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani la yardha fi nahari Ramadan. Mulai lahir tidak nyusu ke ibunya kalau di siang hari bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan siang masih bayi nih. Itu kalau Ramadan nggak mau, kalau siang nggak mau nyusu, ba'dal maghrib baru nyusu. Sampai waktu itu orang di kampung Jilan. Jadi Jailan itu nama kampungnya, namanya kampungnya Kampung Jilan di Irak sana. Itu kalau mau tahu ini sudah Ramadan apa belum, dilihat bayinya Syekh Abdul Qadir Jailani nyusu apa enggak. Kalau nyusu berarti belum. Masya Allah, zaman sekarang ada orang bukan bayi Pak, sudah besar Ramadan enggak puasa. Siang-siang minum es dengan santainya. Di sini enggak ada, di Jepang sana banyak. Di Pasuruan Sobung, alhamdulillah. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Memang dari kecil luar biasa, walinya Allah. Waktu beliau masih nyantri, santri baru waktu itu. Syekh Abdul Qadir diriwayatkan dalam kitab, diceritakan dalam kitab Qirtas, Syarah Ratib Al-Attas karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimallahu taala. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dulu waktu pertama datang di Baghdad. Beliau dari Jailan belajar ke Baghdad. Ketika beliau belajar di Baghdad, masih santri baru, masih kecil beliau, diajak sama kakak-kakak kelasnya sowan ke kiainya. Sowan ke kiai. Datang ke kiai, ikut. Waktu itu diceritakan 3 orang. Syekh Abdul Qadir paling kecil. Ketika masuk ke rumah gurunya, waktu mau masuk, santri yang paling senior, yang paling pinter.
Jadi ada yang sudah bertahun-tahun paling pinter, sudah hafal Quran. Hebat nggak hebat? Syekh Abdul Qadir baru masuk. Yang hafal Quran namanya Ibn Syaqqa tanya, Abdul Qadir, kamu sowan ke kiai tujuannya apa? Kata Syekh Abdul Qadir, ya pokoknya saya pengen kayak sampean kalau sowan kan gitu. Ya kan? Pengen apa? Saya pengen barokah, biar saya didoakan, biar saya dapat pandangan ridhonya kiai. Ya udah itu aja, nggak ada tujuan lain. Kata yang santri senior, oh kalau saya mau ngetes ilmunya kiai. Kurang ajar. Saya mau ngetes sejauh mana sih gurunya padahal ini. Saya mau kasih beberapa pertanyaan, yakin saya nggak bisa jawab. Udah masuk. Makanya orang itu sowan ke alim tergantung niatnya, dapatnya tergantung niatnya. Begitu masuk ternyata wali ini kiainya, gurunya walinya Allah Kasyaf. Masuk Syekh Abdul Qadir Jailani, salaman, cium tangan. Langsung itu gurunya mengatakan, hei Abdul Qadir, kamu bakal jadi pemimpin seluruh aulia di muka bumi ini. Seluruh walinya Allah seluruh dunia akan tunduk di bawah tahta raqabati, di bawah dengkulmu, kiasan ini. Ya, seluruh walinya Allah akan tunduk di bawah lututmu, yakni semuanya derajatnya di bawahnya Syekh Abdul Qadir, yakni wali-wali yang semasa hidupnya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibilang gitu beliau duduk jaga adab, takzim depan gurunya. Zaman kalau kepingin dapat barokah harus begitu. Ya, takzim. Para sahabat itu dulu kalau duduk di depan Rasulullah ka'anna fi ru'usihim thair. Dikatakan sahabat kalau duduk depan Rasulullah seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Takut burungnya terbang. Yakni apa? Enggak bergerak. Takut kalau bergerak kurang sopan. Nabi sedang ngajar kok. Nah, zaman sekarang kiainya ceramah sampean rokokan. Apa nggak minta dijegal dari belakang ini namanya? Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang sekarang kiainya ngajar, santrinya kopiahnya dilepas, dipakai lagi, lepas, usre kakinya, begini-begini, ya, masya Allah, HP-an ini saya ini, ya, HP-an, masya Allah, nggak khusyuk mendengarkan. Nah itu kalau kiainya lihat, gurunya lihat, kan akhirnya, faham, kurang takzim. Dan dulu sahabat itu ketika ada, bukan sahabat, ada orang Badui, ada satu Badui dari gunung datang ke Madinah, temu Rasulullah, itu manggil Nabi dari belakang dari belakang kamar, ya dari jendela belakang. Jadi misalnya pintu rumahnya Rasulullah di sini, nabinya di belakang, dipanggil dari belakang langsung namanya, ya Muhammad, ukhruj ilaih, hai Muhammad, saya ada perlu, mau ketemu. Jadi misalnya ada sampean orang sini, panggil namanya Kiai Musul langsung, Kiai Malih langsung namanya panggil dari belakang kamar. Nabi keluar, Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum. Oh iya, ada apa? Dengan ditemuin dengan baik. Nabi nggak marah, yang marah Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujarat aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu lewat belakang kamar, lewat belakang rumah, itu enggak punya akal. Kak duwe utek. Para ulama ahli tafsir membahas, itu yang manggil Nabi satu orang. Kok Nabi bilang yunadunaka, pakai orang-orang. Kenapa? Allah menegur seluruh sahabat. Kalian para sahabat, ada orang manggil Nabi enggak sopan kayak gitu, kok diam? Harusnya kamu itu ngawur. Kenapa ditegur sama Allah? Karena kalau nggak punya adab sama guru, nggak bakal dapat ilmu manfaat. Biar sahabat itu ilmunya manfaat. Ada yang pernah mengeraskan suara di depan Nabi, ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Hei orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suara di atasnya suaranya Nabi. Nanti amal kamu sia-sia, wa antum la tash'urun. Rugi kamu belajar, duduk, nanti ilmunya nggak manfaat. Maka para sahabat kalau ngomong sama Nabi, Sayyidina Umar itu diceritakan suaranya keras. Kalau ngomong setengah Mekah dengar. Ya maksudnya ini ya, kiasan, saking kerasnya suaranya. Ketika setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, itu Sayyidina Umar kalau diajak ngobrol sama Rasulullah jawabnya gini, "Na'am ya Rasulullah." Sampai Nabi bilang, "Irfa sautak ya Umar, keraskan." Padahal orang yang suaranya paling
Suaranya paling keras, disuruh keraskan suaramu wahai Umar, ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, masih ingat? Beliau duduk di depan guru, nunduk gini, masih kecil beliau. Udah, yang satunya salaman, nggak dibilang kamu jadi wali, nggak, duduk. Begitu duduk, si yang senior yang hafal Quran tadi mulai mau ngomong. Anu Kiai, saya baru mau ngomong, gurunya langsung bilang, uskut, fa inni ajidu min kalamika ra'ihatal kufur. Kata gurunya, neng kakek, diam kamu, diam. Saya mencium dari bau mulutmu, dari omonganmu ini bau kekafiran. Wala'allaka tamut ala ghair dinil Islam. Kayaknya kamu ini mati kafir, kamu ini kayaknya. Subhanallah. Gara-gara apa? Su'ul adab, mau ngetes. Saya tanya nggak bisa jawab, kurang ajar. Apa yang terjadi? Wali, makanya jangan macam-macam sama orang soleh. Karena kata Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang kalau sudah pakai ganggu kekasih saya, kurang ajar sama wali saya, oh perang sama saya, kata Allah. Subhanallah, lulus Syekh Abdul Qadir Jailani, jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani sesuai yang diomongkan gurunya, jadi wali kutub. Siapa yang nggak kenal beliau, dibaca manakibnya. Saya pergi ke India beberapa tahun yang lalu beberapa kali, saya lihat di sana ta'alluqnya umat Islam di India dengan Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Di negara tetangga saya lihat di Singapura, di Malaysia, di mana-mana dibaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang-orang mengikuti thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melewati wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk wusul kepada Rasulullah, untuk wusul kepada Allah. Sedangkan yang kurang ajar tadi lulus juga jadi ulama juga. Jadi ulama, pinter dia. Suatu saat dia pergi ke negara dulu Konstantinia, sekarang jadi Istanbul, dulu tempatnya Romawi. Debat sama pendeta. Itu waktu mau debat perjanjiannya yang kalah pindah agama. Yang kalah pindah agama. Dia yakin nggak mungkin kalah. Debat subhanallah kalah. Bukan Islam yang salah, tapi dia yang kalah. Ya. Ada satu pertanyaan nggak bisa jawab, berapa pertanyaan nggak bisa jawab, murtad. Murtad tanasor jadi Nasoro. Setelah bertahun-tahun Nasoro, lama jadi Nasoro, ketemu sama temannya di pondok dulu. Dibilang, kamu itu dulu di pondok paling pinter, kok bisa jadi begini? Kamu dulu hafal Quran, kamu masih hafal Quran kan? Akhirnya dia bilang, iya lupa saya. Masa gak ada ingat? Satu ayat ingat. Apa? Kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Sama Allah dibuat lupa semua Quran kecuali satu ayat itu. Apa artinya? Katakan, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu yang sebentar saja. Kamu akan menjadi penduduk neraka. Seakan-akan itu adalah berita SMS dari Allah buat kamu. Gara-gara apa? Ini punya ilmu, mondok, bahkan dulu seniornya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, murtad masuk neraka karena kurang ajar sama guru, kurang ajar sama orang alim, su'ul adab, hati-hati. Sampai kadang-kadang hadir pengajian, masya Allah bagus. Waduh, kalau saya mau bilang fadilahnya nggak bisa, panjang nanti nggak pulang-pulang sampean. Tapi masya Allah kadang-kadang ada yang sampai rumah kiainya dirasani, habibnya dirasani, ustadznya dirasani. Apa habib tadi, masa kakinya begini-begini waktu ceramah? Ya untung saya bukan wali, nggak kualat sampean. Untung yang ceramah saya ini bukan tawadhu, ini beneran, ini saya bukan wali, bukan sok-sok tawadhu ini. Ya, tapi kalau misalnya tepak yang sampean rasani tadi, walinya Allah, kualat kebelet, gimana sampai? Kata Al-Habib Zain Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Manhajus Sawi, beliau menjelaskan bahwasannya ghibah, rasan-rasan, wan namimah itu kalau ditujukan kepada ahli ilm, ulama, maka dianggap minal kabair, dianggap dosa besar. Dan banyak, kata beliau, orang yang melakukan itu pada akhirnya dia terkena su'ul khotimah, kayak cerita tadi itu. Makanya hati-hati, husnudzon. Tapi husnudzon juga ada batasnya, ya. Husnudzon baik nggak? Husnudzon baik apa enggak? Baik. Khoslatani laisa fauqahuma syai' minal khair. Kata Nabi, ada dua hal yang enggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan juga berprasangka baik kepada hambanya Allah. Bahkan sampai setiap ketemu orang, sampai jangan-jangan wali, baik, enggak ada ruginya.
Kata Imam Ali Zainal Abidin, kakeknya para habaib, beliau mengatakan innallaha khabba'a tsalatan fi tsalath, Allah menyembunyikan 3 di dalam 3. Di antaranya Allah sembunyikan wilayatahu, kewalian itu fi ibadihi, ada di hamba-hambanya Allah. Maka kalau ketemu hambanya Allah jangan kamu remehkan. Siapa tahu dia itu walinya Allah. Kalau kamu remehkan dia, kamu kurang ajar sama dia, suul adab sama dia, kamu nanti kualat, kamu nanti perang sama Allah kayak cerita itu tadi. Kamu hati-hati. Dan wali itu nggak harus serbanan, nggak harus alim, nggak harus ceramah, paham? Ada kadang-kadang orang itu kerjanya di pasar tapi jujur, hatinya ikhlas, jadi wali. Ada. Saya masih ingat dulu, saya dengar cerita dari Al Habib Muhammad As-Segaf, namanya Jeddah. Beliau cerita kepada kami. Di antara ceritanya beliau pergi ke Perancis, Paris, ya. Di situ waktu itu ada Al Habib, astagfirullahaladzim, Habib Syihabuddin, kakaknya Habib Abu Bakar masyhur. Waktu itu sakit, dirawat di rumah sakit di mana? Di Perancis sana. Terus waktu itu Habib ini ngomong sama Habib-Habib muda yang nyambangin ini dari Saudi, yang nyambangin dari Jeddah. Dia omongin, setiap daerah, setiap kota itu sama Allah tidak diberikan bala, musibah nggak dihancurkan karena ada walinya Allah di daerah tersebut. Kalau nggak ada walinya Allah, dengan keadaan maksiat kayak gini udah dihancurkan sama Allah. Wali yang masih hidup maksudnya. Terus Habib yang muda tanya sama Habib Syihabuddin, Beb, masa di Perancis ada wali, Beb? Di sini, Beb, di Perancis, Beb, tempatnya. Sampean tahu Perancis itu gimana? Coba besok sampean pergi pagi berangkat jalan-jalan ke Perancis. Ya. Masa di Perancis ada wali? Katanya Habib ada. Kalau nggak ada sudah dibalik ini tempat sama Allah. Nggak lama setelah itu Habibnya ke kamar mandi. Setelah Habibnya di kamar mandi agak lama ada perempuan datang pakai cadar, orang bule, bukan orang Arab. Bule perempuan datang ke situ, tanya Habibnya di mana? Oh, di kamar mandi. Udah saya nitip ini ya, hadiah buat Habib. Kirim salam, balik. Nah, Habib keluar dari kamar mandi, Habib tanya sama yang muda-muda tadi. Tadi ada orang nyari saya. Iya, yaitu walinya di sini. Ternyata bukan orang alim serbanan, nggak mesti, jelas. Walaupun banyak ulama itu yang dijadikan oleh Allah para wali. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau kamu ketemu orang, husnudzon aja. Jangan-jangan ini walinya Allah, maka muliakannya. Ada orang datang ke rumah sampean, ya udahlah, jangan-jangan wali saya hormati. Ya, husnudzon. Rugi enggak? Enggak. Kecuali kalau husnudzon yang membawa kebablas kepada sampean jadi tersesat. Nah, ini enggak boleh. Ada orang ngelanggar syariat ngaku wali, terus sampean ikuti, sampean ikut ngelanggar syariat, orang itu posang, sampean ikut posang nanti. Orang itu masuk neraka, sampean ikut masuk neraka. Saya ingin menjelaskan bahwa mattakhadallahu waliyan jahilan, Allah tidak akan pernah menjadikan orang jahil jadi wali. Jahil itu gimana? Jahil itu nggak ngerti ilmu yang harus dipahami, nggak ngerti mana yang wajib, dia nggak tahu sholat lima waktu itu wajib, ya nggak mungkin jadi wali. Lebih kalau majdub, lain. Majdub itu tidak melanggar syariat. Tak jelaskan sampean. Apakah orang majdub kemudian nggak sholat melanggar syariat nggak? Ragu mau jawab sampean. Ada orang majdub tidak sholat subuh, melanggar syariat apa tidak? Enggak. Kenapa? Majdub itu hukumnya sama seperti orang yang gila, dia nggak punya akal, nggak waras akalnya. Karena dia nggak waras, paham? Orang gila nggak sholat subuh dosa nggak? Orang gila nggak Jumatan ngelanggar syariat nggak? Nggak kan? Nah, orang majdub itu akalnya diangkat Allah, nggak waras. Yang lucu sekarang ngaku majdub ngerti duit. Problem ini, namanya majdupan namanya. Ya, pura-pura majdub. Yang lucu kadang-kadang orang itu lebih seneng yang majdub. Kalau ada orang majdub, oh dimeloi. Sing alim kenceng gak gelem. Betul apa tidak? Sing majdub dimeloi. Enggak, sing majdub gak sholat melok. Majdubnya masuk surga, kon mlebu neraka. Jelas? Sekarang ada orang gila. Bukannya saya menyamakan majdub sama gila, enggak. Dalam hukum fikihnya sama, karena sama-sama akalnya enggak waras. Ada orang gila laki sama perempuan hubungan badan di luar nikah, dosa enggak? Loh, gila. Enggak dosa. Orang gila enggak dosa.
Terus sampean, oh ini jangan-jangan wali madhub, saya tak itibak sama beliau, saya hubungan juga. Loh sampean masuk neraka. Itibak sama orang gila. Saya masih ingat Abu Bakar Masyhur tadi. Ya Masya Allah, rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Beliau yang baru meninggal, beliau pernah mengatakan, kata beliau, seandainya saya naik mobil Land Cruiser, kata beliau, kemudian ada orang wali majdub mau naik mobil saya biarkan orangnya naik, suruh nyetir, saya minggir, nggak mau deket. Apa karena benci? Enggak. Karena bahaya orang madzhab lek nyeplos dadi. Moro sampean dibaik, moro sampean disumpah sing enggak. Tapi lek sampean wong alim sing temenan insyaallah gak nyumpah-nyumpah. Ya Banda. Tapi kena orang madzhab sampean disumpah macam-macam. Lek ana wong madzhab gimana? Cukup tabarruk salaman sekali nyengkri kalau begitu. Ya, nyengkri bukan karena benci, golek aman. Ya, golek aman. Wes kembali kepada wali. Wali tidak mungkin jahil. Wali tidak mungkin melanggar syariat. Orang yang melanggar syariat tidak bisa jadi wali 100%. Beb, saya kenal Beb satu orang, Masya Allah Beb, saya yakin beliau minal aulia. Tapi kalau salaman sama perempuan Beb, dicambung baduke, padahal duduk bojone Beb, duduk mahram. Tapi saya husnudon, kayak kata sampean, oh dalam hal ini bukan tempatnya husnudon. Jelas? Tapi anu Beb, surban ini sampai kayak payung. Surbane koyo berapa lilitan itu? Tasbihne Beb sak semongko-semongko Beb. Dadi lek wiritan Allah. Tapi anu Beb, iya enggak sholat orangnya. Oh wali syaitan. Katanya suruh husnudzon. Oh enggak, salah, ini bukan tempatnya husnudzon. Bahaya, ini bisa nyesatkan orang. Wis fasik ngaku. Tahu fasik? Fasik itu orang yang ngelanggar aturannya Allah, itu fasik kok wali. Mukminnya gak tutup wali. Mukmin darajatul mukmin, dia nggak nyampe kok ngaku wali. Dan kemudian kalau gitu nanti ngajak-ngajak orang biasanya, betul apa Anda? Akhirnya mulai ambil tas bene sing sak semongko Bang. Sing penting iku eling. Mas yo gak sembahyang gak apa-apa, sing penting eling. Qala Allah taala dalil barang. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingat saya. Tadi lek wis sampai derajat makrifat. Sopo makrifat iki? Derajat makrifat ndak perlu sembayang, cukup eling. Karena saya ini sudah sama Allah eling terus, dadi aku gak podo mbek golongane syariat. Syariat itu kelas nisor, makrifat kelas ndukur. Itu namanya ma'rifatullah. Dudu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kenalullah rek guru. Ya Allah, Kanjeng Nabi aja nggak ninggal sholat. Tidak ada ceritanya makrifat tambah ninggal syariat. Orang itu semakin makrifat semakin kenceng syariatnya. Sama lihat dulu Ki Hamid Pasuruan, ibadahnya tambah kenceng apa tambah gak ibadah? Semakin makrifat semakin kenceng, semakin makrifat tambah gak pati maksiat. Bener apa enggak? Semakin makrifat tambah wiritan. Apa ada orang makrifat terus mlebu diskotik? Itu tandanya belum makrifat. Wis tala. Wong kadang sing ngomong makrifat bab wudu durung. Saya pernah ketemu sama satu orang curhat nih, cerita. Saya acara di satu tempat, dicak mampir katanya tokoh masyarakat di situ, saya masuk. Terus saya dinasehati. Ya saya senang dinasehati, nasihat tapi nasihat sesat yuk. Saya nasihati gini. Mas, aku celuk Mas ya, gak apa-apa jadi Mas ya. Mas, sampean tak kandhani. Salat itu yang penting salat tahajud. Oh nggih. Ya apik bener. Sing gare wong derajate dhuwur tahajud. Oh nggih. Mas yo sampean gak 5 waktu, sing penting tahajud. Lho ndelambrang iki wisan. Ya, Mas yo gak 5 waktu, sing penting tahajud. Iki kualik kabeh jahil aja. Bener apa ndak? Jahil. Kalau dia ndak jahil, dia tahu yang penting 5 waktu, Mas yo gak tahajud sik iso mlebu swarga. Nek gak iso dadi wali. Mungkin kalau mau jadi wali kutub ya harus tahajud. Ya, kalau sampean kelasnya 5 waktu, saya Beb salatnya 5 waktu lamcing. Tahu lamcing? Subuh, assalamualaikum, pelencing. Duhur, assalamualaikum, pelencing, tapi gak ninggal 5 waktu, bisa nggak masuk surga? Bisa. Itu namanya masuk surga paket hemat. Ya, masuk surga paket hemat, bisa masuk surga. Tapi kalau sampean gak sholat duhur, bisa masuk surga? Masih tahajud sampai baduke jeglong, sampai ndase potol bendino tahajud 1000 rakaat, lek duhure bolong mlebu neraka, kan gitu. Lah ini kok ada orang sok-sok wali, gak 5 waktu gak apa-apa, sing penting sesat nah. Kalau saya meyakini wali terus tak turut menini aku tahajud tok zuhur tak jarno bolong, apa yang akan terjadi pada saya? Dia sesat, saya ikut
sesat. Jadi husnudzon harus, tapi ya ada tempat-tempat yang kita harus sadar, wali itu begini. Kata Al-Imam, bentar lagi selesai sudah ceramahnya. Kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, wali benar, ini wali beneran ini. Ya, yang ngomong wali. Saya nggak berani. Saya ini ngutip-ngutip dok yang di kalam-kalamkan oleh wali di kitab-kitab salaf. Ya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mengatakan, "Lau," bahasa Indonesia nih, "lau ra'aita rajulan u'tiya minal karomat hatta yartaki fil hawa." Kata beliau, kalau kamu lihat ada orang itu punya kesaktian sampai bisa miber nih gini, masuk miber di laut, miber di angin, miber di, pokoknya ono wong kok iso, misalnya sampean lihat, misalnya saya bisa di sini morong ini aku iso miber, wali ndak saya? Sampean ketok wong miber terus ngaku wali, percaya apa ndak? Percaya? Enggak percaya, wali wong Pasuruan iki, masyaallah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, fala taktaru bihi. Ya bisa jadi wali, tapi jangan langsung dianggap wali. Hatta tajidunahu, sampai kamu lihat gimana dia itu indal amri wan nahyi, di dalam urusan ngelakoni perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya Allah. Kalau dia itu baik di dalam menunaikan perintah-perintahnya Allah, kalau dia itu baik di dalam meninggalkan larangan-larangannya Allah. Wong iso miber, salate Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, Ramadan gak mokel-mokel, Masya Allah, bahkan sholat sunnahnya luar biasa. Kemudian di dalam larangan Allah dia menjauhi larangan-larangannya Allah. Dia gak zina, dia gak mencuri, dia gak minum-minuman keras, nggak mau menyentuh kulit perempuan yang bukan istri dan bukan mahramnya. Bahkan kalau ada wong wedok ayu, dia menjaga pan. Nah, ini kelas dhuwur berarti ini. Ya, Masya Allah, larangannya Gusti Allah didoi, perintahnya dilakoni, iso miber. Oh ya mungkin wali ada karomah. Tapi kalau kamu lihat ada orang bisa miber, lah kok sholat 5 waktu nih bolong-bolong. Lah kok lek salaman ambek arek wedok duduk muhrim kok katik cipika-cipiki. Kok dikei dhuwit sogokan yo yo. Diundang bajingan mangan telap-telop. Beb, sampean diundang sama fulan wis terkenal. Begal. Oh ya, mangan dek omane begal iku la haula wala quwata. Enak, padahal penghasilan haram. Kok enggak jaga sama yang haram, salat enggak, Ramadan rokokan lek ditakoni, "Lho, sampean kok rokokan?" Sampean jangan melihat dari pandangan syariat, ini hakikat ini. Maka seandainya orang itu bisa terbang, itu dudu wali. Jelas? Bukan kata saya loh, katanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini kalam ini saya baca di kitab Mafahim Tajib Antus Soha karya Al-Allama Al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Apa maneh wis ngaku wali gak sembayang nglakoni haram gak iso miber arek. Yo kok percaya sampean. Miber gak iso. Mlaku ndukure banyu gak iso. Sembayange gak kena. Akhlake elek, nglakoni maksiat, Ramadan mokel, ngaku wali kok sampean percaya. Iso miber lho aja percaya lho Beb, tapi kok bisa miber? Karena nanti miber sakti itu nggak harus jadi wali. Jelas? Dajjal itu sakti. Sampean yakin lek Dajjal sakti? Kalau sampean baca kitab hadis nanti sampean hadis bab Dajjal, sakti Dajjal itu. Sakti super sakti. Apa Dajjal itu walinya Allah? Zaman dulu, zaman Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebentar lagi selesai ceramahnya sudah. Ya, Imam Junaid Mari ini ceramah kedawan cok diundang mana ya. Imam Junaid Al-Baghdadi itu wali besar. Suatu saat diceritakan ada rombongan orang agama lain, tokoh-tokoh agama lain sing gak duwe rambut niku. Nggih, datang ke Irak, moro-moro atraksi di pasar iso mumbul. Wong-wong di pasar bingung kabeh, wong Islam kabeh di Irak iki. Wah, mumbul. Ada satu orang khawatir teko nang Imam Junaid. Imam, bahaya Imam. Ini bisa murtad engko wong-wong. Di pasar ojo-ojo engko pindah agama nang ambane ono wong mumbul Imam. Oh iya, tenono wis. Keluar beliau. Kayak tok mumbul. Coba no bangki ya.
Coba bang diantem subhanallah diketaki itu sing mumbul tak tiba-tiba kabeh jatuh kabeh. Katanya beliau wis ojo bingung-bingung ngene lakonono perintah Gusti Allah dono larangane. Lihat menunjukkan di sini yang mau saya ambil dari riwayat ini hadzal kafir iso mumbul. Jelas? Kok bisa Bib? Ada banyak cara. Satu, berkolaborasi sama setan. Ono wong iku kolaborasi mbek setan kok direwangi jin, direwangi setan iso sakti, bisa kebal. Ada kan? Ada. Apakah berarti seperti itu wali? Enggak. Ada orang itu yang ngelawan nafsu kemudian bisa kasyaf. Walaupun dia kafir bisa. Orang itu kalau misalnya kepingin mangan rujak, enggak. Kepinginnya dilawan terus. Itu nanti bisa punya kelebihan. Ya. Iso duwe kesaktian. Makanya jari wong Jawa ben apa? Tirakat. Orang kalau tirakat nafsunya dilawan terus, dia bisa punya kesaktian. Tapi walaupun hatta kafir, walaupun dia tidak sholat, tidak percaya Allah, bisa sakti. Apakah bisa masuk surga? Kalau kafir nggak bisa. Bisa sakti. Apakah dia wali? Lah. Apakah Allah cinta sama dia? Tidak. Jelas? Itu hanya hukum alam. Kayak air kalau sampean kasih garam, sampean udah asin, dikai gula, legi. Begitu juga orang kalau ngelawan nafsu, maka terbuka hijab. Jelas? Tapi kalau dia tidak ada di jalan syariatnya Nabi Muhammad, ya gak kira dadi wali, ya gak iso mlebu swarga. Sudah cukup. Jadi saya yakin paham yang saya maksud. Ojo belum. Sudah banyak yang pulang habaibnya seakan wis bengi. Ya, ala kulli hal mudah-mudahan kita semakin cinta kepada wali-walinya Allah. Cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah, husnudzon sama orang soleh. Kalau ada orang soleh gak ngelanggar syariat, husnudzon ono wali. Ya, tapi kalau ada orang ngelanggar syariat, nyimpang teko syariat, dan dia tidak majdub, ya, akale waras, yo cok diyakini wali, apalagi sampean ikuti. Timbul satu pertanyaan, Bib, saya dengar Habib Abu Bakar Gresik itu kan tidak majdub, tapi beliau kholwat sekian tahun tidak sholat Jumat. Bib. Ayo, ngelanggar syariat enggak? Enggak. Kalau sampean baca di kitab-kitab fikih, termasuk min a'dzaril jum'ah, termasuk uzur orang boleh tidak sholat. Kayak sampean sekarang sakit keras nggak Jumatan, melanggar syariat enggak? Enggak kan? Karena diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Dan sampean kalau baca fikih yang besar-besar, min a'dzaril jum'ah, termasuk uzur orang boleh tidak sholat Jumat, yaitu ketika orang datang hal, namanya kayak hal, dia dianjurkan, ditekan, ada rasa nggak mau ketemu orang, dan benar-benar nggak ketemu orang. Istrinya aja nggak ketemu, kan begitu dalam ceritanya. Istrinya nggak ketemu, keluarganya kancingan kamar, munajat tok sama Allah. Ketika dalam keadaan seperti itu, sakoto anul jum'ah, itu dalam fikih dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi Abu Bakar tidak melanggar syariat. Enggak ono sing warung ngono, aku yo gak Jumatan kok Abu Bakar, tapi cangkruan di warung, ya jelas keliru. Kon Jumatan gak budal nang warung, Bu. Budal. Blonjo nang pasar wayane Jumat gak sholat Jumat. Abu Bakar khalwa. Maka orang yang seperti itu sakot anul Jumat. Wis sampean aja dukur-dukur yang begitu, wis sampean aja atik melok-melok gak Jumatane. Ya, Masya Allah, karena sampean tidak khalwat seperti Habib Abu Bakar. Beliau enggak melanggar syariat. Jelas ya? Itu tidak melanggar syariat. Penutup. Saya tambah dikit saja. Penutup. Terakhir kan kita sudah hadir hall begini. Saya ingat kalamnya Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini gurunya Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Zain bin Smith, mertuanya mereka berdua. Jadi Habib Zain bin Smith itu mantunya Habib Muhammad Haddar, santri di pek mantu. Habib Umar bin Hafid santri di pek mantu. Katanya Habib Abdullah Haddar, saya baca di kitab kumpulan kalamnya beliau namanya Mashrabus Sofi Al-Hani, itu beliau mengatakan, idza ra'aitas sholihin, kalau kamu itu lihat orang soleh, au jalasta ma'as sholihin, atau kamu duduk sama orang soleh, au sami'ta dzikra sholihin, atau kamu itu dengar cerita tentang orang soleh. Kayak malam ini sampean bacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ceritanya begini. Kemudian kamu pengen bareng sama mereka, pengen nggak? Sampean pengen nggak nanti di akhirat ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani? Melok manakipan, masa gak pengen petuk wonge? Gini apa nggih? Sampean melok hol sulu, napa gak kepingin ketemu Habib Ali Habsyi? Bisa nggak ketemu Habib Ali Habsyi? Kalau di akhirat sampean mlebu swarga ya insyaallah petuk, bisa petuk. Oh iki tiba Habib Ali Habsyi. Oh iki Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan ini Rasulullah, bisa ketemu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dengar tentang orang soleh, kamu kepingin bareng mereka nanti di akhirat, maka kamu harus mengikuti langkahnya mereka.
Oh beliau begini Beb, apa Beb? Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mujahadah, beliau junub 1 malam 40 kali dites sama Allah, ya kan? Mandi wiritan lagi, mandi sampai 40. Kalau kita tidak mungkin. Waduh Beb, saya kalau ngikutin Syekh Abdul Qadir Jailani gak mampu. Kata beliau, walau golil, walaupun kamu nggak ngikutin semuanya, wis gak kira Pak. Wong warung dawa melok Syekh Abdul Qadir Jailani 100% masih sing ceramah ya sangat tidak mungkin. Ya, maka walaupun ngikutinya sedikit, nanti berkat cinta dan sampean berusaha mengikuti walaupun sedikit, nanti hum yasfa' bil katsir, nanti mereka memberi syafaat yang banyak, digantel sampean. Ya wis masih amalanmu gak sepiro, wis engko bareng aku. Itu maksudnya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan di akhirat bersama yang dicintai. Tapi lek gak melok blas, mek cinta tok, yo gak iso digantel. Jangan tertipu, kata Habib Ali bin Syahab di Majmu' Kalamnya, jangan kamu tertipu dengan hadis anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Kamu pikir wis cukup, wis aku Beb, empap banget tuh pitik, mendem, ngeslot. Mana sih ngeslot iki? Tak tungakno kecemplung got sing ngeslot. HP ini, ojo wonge ya HP ini. Tobat insyaallah. Judi minal kabair ada ngeslot ada, hati-hati. Wis Beb, aku mabuk ngeslot, ngedu pitik, ngedu tonggo. Ono sing tobat alhamdulillah Beb, semenjak mendengarkan ceramah saya berhenti ngedu pitik, kula saniki beralih profesi ngedu tonggo. Aduh padha ae. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian apa tadi? Saya Beb mabuk, judi, zina, gak sembayang. Yang penting aku cinta Syekh Abdul Qadir Jailani. Wis aku ngikut kelompok Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Ali bin Syahab, oh jangan tertipu kamu. Ingat, an-Nasara wal Yahud yuhibbuna anbiya'ahum. Wong Yahudi, tahu orang Yahudi sing di Palestina sing jahat nembaki wong Islam itu. Lek sampean takoni, Pak, sampean cinta Nabi Musa napa mboten? Kabeh ngomong cinta jare wong Yahudi. Cinta Nabi Musa, Nabi kita jare wong Yahudi. Tapi saya mau tanya, kira-kira tentara Israel itu sing ngaku cinta Nabi Musa, kira-kira nanti di akhirat kumpul Nabi Musa napa mboten? Enake Nabi Musa mlebu surga kate melok. Entah, kenapa? Gak melok dalane Nabi Musa babar blas. Lah ngoten nggih. Begitu juga kita cinta Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi nyelentang teko dalane Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan sing wajib ucul kabeh, sing dosa gedhe molimo dilakoni, mabuk nyabu teler ganja, waduh ngaslot dilakoni kabeh, terus njaluk kumpul Syekh Abdul Qadir Jailani ngimpi. Jelas minimal elokno Syekh Abdul Qadir Jailani dalam melakukan kewajiban dan dalam meninggalkan kabair, dosa besar. Minimal itu paling titik. Syekh Abdul Qadir Jailani jelas gak tekan ninggal sing wajib. Lah ngoten nggih. Gak nglakoni dosa gedhe. Wis aku meloki sing ikut tok Beb isone Beb mbek haul setahun sekali mbek manakipan. Insyaallah kegantel. Insyaallah walaupun amal kita niku ibarat Syekh Abdul Qadir Jailani amalane mentit, amalan kula kali jenengan titik, tapi sing wajib dilakoni dosa gedhe ditinggal. Dosa gedhe golongane apa zina. Dosa cilik apa Beb nglirik arek wedok ayu dosa cilik. Ono arek nayamu lah melirik. Waduh lumayan arek iki rek. Dosa napa mboten? An-nadratul ula lak wa ali wa tsaniya alik. Penglihatan pertama wa Ali sak kelibetan ketok iku hadiah gak dosa. Tapi lek ketok lumayan sampean baleni ndelok maneh dosa. Oleh ngono web si takus pisan tapi sing suwe padha ae iku hitungane 1 2 3 4 5. Nggih. Maka dari itu kalau kita ndelok arek wedok ayu misalnya, itu dosa kecil. Misalnya sampean sing iku sik durung iso waras temenan, nggih, tapi gak zina, tapi enggak zina. Iku insyaallah sik iso ketarik di akhirat. Ya, insyaallah masuk alladzina yastadibuna kaba'irul itsmi wal fawahish illa lamam. Termasuk orang yang menjauhi kekejian dan dosa besar kecuali melakukan dosa cuma lamam, dosa-dosa kecil. Ya, intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan madkhalan karima. Kata Allah, kalau kalian menjauhi yang besar, dosa-dosa yang besar, sing nglakoni cilik-cilik tok wis engko iso tak atur jare Gusti Allah, tak sepuro, tak lebokno suar. Bukan berarti saya memberi lampu hijau mboten lho nggih. Tapi paling tidak sing wajib dilakoni, sing dosa gedhe dijauhi, cinta nang wali insyaallah iso kumpul. Tapi lek sewajib sampean bolong-bolong, dosa gedhe sampean durung iso mandeg. Nitil dosa gedhe. Rentenir gak iso, lek gak mandeg tobat
Walaupun cinta, kuatir-kuatir gak iso kumpul, gak iso bareng. Pun mudah-mudahan bareng Syekh Abdul Qadir Jailani sedaya niki. Ya Rob hadirin, jadikan kita di akhirat kumpul Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kalau ada di antara kita yang mungkin meninggalkan yang wajib, melakukan dosa besar sehingga terhalang untuk bisa kumpul Syekh Abdul Qadir Jailani di akhirat, maka ya Allah ampuni dosa itu, jadikan kami bisa tobat mulai besok ya Allah, sehingga tidak ada yang menghalangi kami di akhirat untuk selamat dan kumpul kepada walimu yang kau cintai, yang kami peringati haulnya pada malam hari ini, yaitu Al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Geratakan bahasanya jangan yang sepuh aja. Loh, Habib banyak, Habib Hashim. Oh, ya sudah langsung, masya Allah. Bahasanya kasar, ada yang tersinggung misalnya. Nggih. Kalau saya ngomong ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Saya manusia, bisa salah. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Kalau saya sudah maaf, sampean sik tersinggung. Ya lek misalnya stroke, ya kula gak melok bayari rumah sakit. Stroke kok dhewe. Aku njaluk ngapunten kok tetap tersinggung. Dan saya pernah dengar, mbu niki mbu sohe buka sohe gak ro. Jari ini katanya gila. Kalau orang itu dia ngomongi masalah agama hak batil kok mangkel nang sing ngomongi, biasanya gak suwe mari pengajian mati wong biasanya. Ya, gak suwe mati. Makanya sampeyan ojo mangkel. Tapi mudah-mudahan ndak sohe ini. Mudah-mudahan guyon mawon nggih. Mudah-mudahan tidak sohe. Dan begitu juga kalau ceramah saya ini terlalu panjang, sampean keringkingan, kerucuk-kerucuk belum makan. Podo aku iki durung mangan rek. Ya, saya tadi ganti-ganti majelis gak sempat makan. Tapi seandainya saya terlalu panjang, saya mohon maaf. Bahasanya kasar mohon maaf. Hadza wal afu minkum. Bismillah. Aslinya bukan saya yang doa tapi kak opo cek lang mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma amla' qulubana bi mahabbatik wa mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'inata wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan la yaumiddin wa amla' qulubana bi mahabbati awliyaika ya rab ya rab ya rab wa amla' qulubana bi mahabbati salihin ya rabbal alamin wa ya khairan nasir برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لنا صلاح ولك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر